UN-nya tepat waktu. Jam 8 ini sudah lumayan banyak partisipan ya Gun ya, ada 20-an kayaknya udah ada ya Gun. Total semua ada 31. Wow, hebat. Alhamdulillah. Acara ini apa Talk to K ini di apa namanya diidekan oleh Riko sama Igun. Makasih banyak. Igun juga makasih banyak udah sibuk buatin Zoom-nya. Kemudian niatnya memang acara ini kita ingin buat 1 bulan sekali. Mungkin untuk tema-tema berikutnya jika ada masukan boleh hubungi kita, maksudnya pengen apa yang dibahas atau siapa narasumber yang ingin kalian apa kira-kira ini siapa nih gitu, kita terbuka. Ya jadi selain untuk berbagi ilmu, kita sama-sama sama ajang silaturahmi. Insya Allah kita mau 1 bulan sekali ya. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita mulai hari yang apa namanya Talk to K hari ini dengan narasumber-narasumber kita yang insya Allah hebat-hebat nih, saya aja merinding, nggak pede deh. Yang pertama, jadi narasumber itu akan ada 3, Dokter Dini, Dokter Radi, dan Dokter Rian. Narasumber yang pertama adalah Dokter Dini dengan judul gejala klinis COVID yang harus kita waspadai tanpa khawatir berlebihan. Karena kita tahu ya, jadi kita tetap harus sehat, tapi jangan sedikit-sedikit paranoid lah, kayak gitu ya Dini ya. Ya Dini, mangga waktu 10 menit, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya kita bisa reuni di sini. Terus khusus untuk panitia ya, Riko, Igun, Kenny juga telah mengajak saya untuk bisa sharing. Jadi kita di sini sharing dengan diskusi sebenarnya tentang COVID gitu, karena ini mungkin sudah pada tahu teman-teman semua tentang COVID ini ya. Nah, COVID. Jadi memang COVID ini kita tahu dari Desember 2019 di akhir tanggal 29 itu ternyata banyak kasus-kasus muncul dari Wuhan itu dengan diagnosa pneumonia. Tapi etiologinya nggak ketahuan dari mana. Nah setelah dilihat-lihat lagi, kok ternyata ada 4 kasus yang hubungannya dengan seafood market gitu. Sehingga dan karena bertambahnya kasus, jadi WHO sendiri mengatakan dan mengevaluasi ini jenis virus apa nih yang muncul. Ternyata dia termasuk family dari coronavirus. Tapi coronavirusnya memang berbeda dengan coronavirus yang sebelumnya yang kita tahu dulu mungkin pernah dengar ya teman-teman ada namanya MERS. Jadi Middle East Respiratory Syndrome itu pun juga dari Asia Tengah gitu. Nah kalau sekarang beda lagi coronavirusnya. Makanya karena dia muncul di tahun 2019, akhirnya WHO bilang ini suatu SARS-CoV atau COVID-19. Dan betapa banyaknya kasus-kasus yang muncul, akhirnya Wuhan di lockdown dan WHO bilang ini suatu pandemi karena ternyata bukan hanya di Wuhan saja, tapi di negara-negara lain juga sama terkena kasus COVID ini. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ini data yang saya dapatkan dari tanggal 18 September update-nya. Ternyata yang konfirmasi ada 236.519, sangat banyak. Dengan angka kematiannya 9.336. Dan ternyata 19 September ditemukan adanya 4.168 kasus baru. Jadi kemarin ini baru ada 4.000, coba bayangkan, se-Indonesia. Jadi hal ini memang harus multidisiplin, jadi antara pihak kesehatan, masyarakat, pemerintah gitu. Gimana sih caranya supaya COVID ini tidak semakin menyebar, sehingga kita perlu yang namanya 3T, tracing, testing, dan treating. Kalau misalkan kita lihat di sini, lihat Indonesia, hanya Indonesia sendiri yang kasusnya semakin hari semakin naik, sedangkan yang lain sudah mulai turun. Saya juga nggak tahu ini masalahnya apa, ya mungkin lockdown salah satu bisa dipikirkan. Nah, gimana cara penularannya? Ternyata transmisi sekarang ini dikenal dengan droplet infection. Artinya droplet itu misalkan kita cara batuk, kita bersin, kita bicara, itu bisa mengeluarkan partikel-partikel virus corona itu sendiri. Sehingga dia memerlukan jarak 1-2 meter agar aman.
daripada kita terkena percikan langsung. Nah, kalau misalnya droplet ini jatuh ke permukaan dan kita menyentuh dengan tangan juga menyentuh wajah, mata, hidung, mulut gitu tanpa cuci tangan, ya kita juga akan bisa terkena. Nah, sekarang ini juga muncul perdebatan, apakah COVID ini bukan hanya droplet, tapi juga dia aerosol. Karena apa? Karena ternyata dari penelitiannya, dari batuk itu ternyata aerosol itu dia lebih dari 3 meter bisa kehirup oleh kita. Tapi tindakan aerosol ini tentunya kalau misalkan ada tindakan seperti kesehatan, tindakan kesehatan kayak diuap gitu. Mungkin teman-teman juga kalau misalkan asma kan suka ada tuh yang suka diuap. Terus kalau misalkan intubasi itu resiko untuk menyebarkan virus corona secara aerosol. Nah, dari droplet muncul ada di permukaan itu ternyata virus itu bisa menempel. Kalau misalkan di aluminium dia lamanya sekitar 2-8 jam. Kalau di sarung tangan sekitar hampir 2 hari. Kalau di kayu, di plastik, di kertas itu bisa sampai 4 hari, sedangkan di plastik dia 5 hari. Nah, ini sedikit deh kita lihat dulu videonya. This is SARS-CoV-2. It belongs to the family of coronaviruses named for the crown-like spikes on their surfaces. SARS-CoV-2 can cause COVID-19, a contagious infection that attacks primarily your throat and lungs. Jadi memang dia menyerang ke saluran pernafasan. The coronavirus. What exactly causes your body? Nah, jadi intinya adalah adanya reseptor di virus itu sendiri yang nantinya dia akan berikatan. Nanti kita lihat di sini ya. Droplets carrying the virus may land in your mouth or nose and then move into your lungs. Once inside your body, the virus comes in contact with cells in your throat, nose, Ini saluran nafas kita. Di sini ada reseptor, kita kenal dengan S2. Kalau sudah berkenan dengan reseptor, dia akan masuk ke dalam tubuh kita. A typical flu virus would travel inside a sac made from your cell membrane to your cell's nucleus that houses all its genetic material. The coronavirus, on the other hand, doesn't need to enter the host cell nucleus. It can directly access parts of the host cell called ribosomes. Ribosomes use genetic information from the virus to make viral proteins, such as the spikes on the virus's surface. Nanti dia akan melakukan replikasi virus. Then carries the spikes in vesicles, which merge with your cell's outer layer, the cell membrane. All the parts needed to create a new virus gathered just beneath your cell's membrane. Then a new virus begins to bud Nanti up akan from the cell's terbentuk membrane. virus yang baru. Now, with the virus spreading in your body, how can you develop pneumonia symptoms? For this, we'll have to look into your lungs. Each lung has separate sections called lobes. Normally, as you breathe, air moves freely through your trachea or windpipe, then through large tubes called bronchi, through smaller tubes called bronchioles, and finally into tiny sacs called alveoli. Your airways and... Saya stop di sini ya. Jadi dari video tadi bahwa kita lihat sendiri kita itu mempunyai reseptor dalam membran tubuh kita, di mana nanti dia akan menarik si virus corona itu ke dalam tubuh kita dan akhirnya dia akan melakukan replikasi dan menjadi virus yang baru.
virus yang baru ini nanti akan masuk saluran pernafasan, saluran cerna, sehingga menimbulkan gejala-gejala. Nah, apa nih gejala-gejalanya? Jadi gejala dari corona sendiri sebenarnya variasi. Jadi sangat susah sekali untuk para nakes atau dokter untuk menentukan, ini saya udah yakin ini corona. Karena banyak banget gejalanya, mulai dari demam, nyeri kepala, suka sakit otot. Nah, hati-hati dengan gangguan penciuman, karena ini cukup banyak juga prevalensinya. Sama ada gangguan kecap, jadi gangguan rasa. Ada nyeri tenggorokan, batuk. Nah, kalau yang berat dia biasanya suka sampai jadi sesak nafas. Dan bahkan juga bisa sampai diare. Nah, kalau misalkan di kita kenal kasus COVID itu walaupun dia positif, ternyata banyak juga yang tanpa gejala. Kita bilang namanya orang tanpa gejala. Dan ini berbahaya sebenarnya karena dia yang termasuk orang-orang yang infeksius. Jadi dia tidak merasa sakit sehingga dia juga tidak melakukan isolasi, tapi ternyata dia bisa menginfeksi ke masyarakat sekitar. Nah, ada juga kita lihat dari gejalanya, kalau ringan tadi hanya dari demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan. Tapi kalau misalkan dia sedang, biasanya sudah ada infeksi pneumonia, jadi keluhannya lebih ke sesak nafas. Kalau misalkan dia berat atau kritis, tentu saja kadang-kadang dia sampai memerlukan ventilator. Dan kadar saturasi oksigen, jadi oksigen dalam tubuh kita tuh biasanya kita suka cek pakai pulse oximetry, itu biasanya kurang dari 93%. Jadi hati-hati, berarti dia termasuk ke gejala yang berat. Nah, sebenarnya kapan sih kita curiga kalau kita itu ada terinfeksi? Kita lihat gejala-gejalanya. Ini ada nggak dari kita? Kalau misalkan gejala ini ada, dan kita juga harus lihat faktor risiko kita, diantaranya adalah kalau kita pergi ke daerah yang memang sudah terbukti banyak sekali kasus-kasus coronanya, atau ke fasilitas rumah sakit yang memang kita tahu beresiko, atau misalkan kita kontak dengan memang teman atau pasien yang dia sudah positif COVID. Jadi kita curiga, kita suspek, sehingga kita harus melakukan swab. Nanti mungkin Dr. Rian ya yang akan menerangkan lebih lanjut. Jadi kita melakukan swab. Nah, apa yang selain swab, apalagi yang kita butuhkan? Kadang-kadang kita juga membutuhkan foto ronsen. Maaf, sudah 10 menit, boleh tambahin lagi ya dikit. Oke, wait. Jadi ini foto ronsen, biasa gambarannya pneumonia, terus CT scan toraks juga obesitas, ada ground glass opasitasnya, terus ada sel darah putihnya juga turun, atau kadang-kadang juga bisa normal, bahkan bisa tinggi, tapi diagnosa pasti adalah dari PCR. Kalau misalkan sudah positif, kita akan lihat kalau nggak ada gejala, cukup isolasi diri. Jadi kita nggak boleh kemana-mana, biasanya selama 14 hari. Tapi isolasi diri juga bukan hanya pada confirm yang positif, tapi juga kalau misalkan kita ada gejala COVID, sedang menunggu hasil tes, atau kita ada kontak erat gitu. Tapi kalau misalkan kita ada gejala, ya kita harus ke pelayanan kesehatan. Ini obat-obatannya saya skip aja ya, karena ternyata banyak ada antivirus, anti malaria dengan herbal. Nah, resikonya semuanya bisa kena. Tapi yang paling berat memang usia yang di atas 60 tahun atau dia mempunyai penyakit dasar seperti hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Ini lihat hipertensi hampir cukup signifikan hasilnya, dia memperberat keadaan COVID itu sendiri. Nah, pencegahannya ini aja sebenarnya kalau buat kita. Jaga kesehatan, rajin olahraga, terus jangan sering-sering pegang mata wajah, terus hindari keramaian, ukur suhu tubuh kalau memungkinkan, kalau batuk pilek ke fasilitas kesehatan, konsumsinya juga dagingnya kalau bisa yang dimasak, hati-hati dengan hewan, dan gunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan konsumsi gizi seimbang. Dikit lagi ya. Ini resikonya kalau misalnya kita nggak pakai masker. Kalau misalkan orang sakit, orang sehat, ada droplet kena, ini resikonya sangat tinggi. Ini juga sama tinggi, tapi minimal kita bisa terlindungi. Kalau sedang ini sangat bagus, jadi kita bicara, kata apa, nggak akan keluar dropletnya. Dan kalau rendah, kalau dua-duanya menggunakan. Nah, ini yang lagi masker heboh ya. Masker kain, masker bedah, dan masker N95. Nah, apakah masker scuba ini efektif? Ternyata memang tidak. Masker kain yang efektif itu yang 3 lapis. Nah, kapan kita pakai masker bedah? Apabila kita sakit atau kita bertugas di pelayanan kesehatan. Kalau masker N95 biasanya untuk tindakan-tindakan yang aerosol, seperti biasanya di rumah sakit gitu. Nah, ini juga kita harus self distancing karena ternyata lihat jelas banget gitu kasusnya tinggi, tapi begitu kita melakukan self distancing dengan social distancing ternyata dia langsung turun secara drastis gitu. Ini ya contohnya kalau makan ya harus jaga jarak. Ini juga
kalau antri harus jaga jarak. Kalau bisa jangan pakai tangan tapi lebih pakai siku gitu. Terus ini juga nggak boleh pegang handrail, batuk juga harus ditutup pakai masker. Di lift juga harus ada aturan-aturan yang kita ikutin. Dan jangan lupa selalu cuci tangan. Itu aja mungkin Kenny dari saya. Terima kasih, mohon maaf telat. Banyak Dini atas sharing ilmunya. Dini ini dokter penyakit dalam di Rumah Sakit RSUD Soreang. Maaf tadi lupa. Dan jadi memang hampir terjun langsung selalu setiap hari sehari-harinya. Untuk kalau ada pertanyaan, boleh misalnya nanti kita di akhir setelah 3 narasumber, atau boleh juga kalau mau mulai takutnya lupa atau apa, mumpung ingat gitu, langsung di chat juga boleh, nanti akan kita lihat gitu. Kemudian mungkin kita langsung aja ya ke sesi berikutnya, yaitu narasumber yang kedua, yaitu Dr. Radi. Radi itu dokter spesialis bedah ortopedi di RSCM. Namun sehari-hari Radi itu menjadi manajemen di IGD RSCM. Jadi secara penanganan pasien baru, untuk melihat sehari-harinya ini Radi sangat di lapangan banget gitu. Ya, waktu kami persilakan Radi 10 menit. Mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Dr. Kenny dan semuanya. Salam. Jadi tadi ilmiah sekali ya, ilmiah pisan. Saya mau agak santai aja lah ya gitu. Jadi sebetulnya sehari-hari memang di IGD RSCM dari sejak Maret sudah banyak ya kasus. Sampai sekarang kalau saya hitung-hitung 2.100-an lah gitu. Jadi per bulannya 300-an kasus. Tapi yang positif memang nggak semuanya, positif sebagian. Tapi ya tetap riweuh gitu ya, karena harus misah-misahkan dan sebagainya gitu. Nah ini kita akan topiknya lebih ke sehari-hari ya. Jadi kapan sih kita kalau khawatir COVID gitu, kapan kita harus ke rumah sakit gitu ya. Kita akan lihat dulu. Ya ini mah sama lah ya. Ilustrasinya jadi memang makin lama makin nambah nih, hampir 250.000 lebih ya tadi ya. Yang jadi masalah adalah pertambahan setiap harinya juga masih terus bertambah gitu. Jadi belum tentu ini puncaknya ya. Kalau sudah puncaknya sebetulnya alhamdulillah karena akan turun gitu. Tapi sekarang belum tahu ini puncaknya apa belum. Jadi ya masih harus harap-harap cemas ya. Kalau melihat ilustrasi ini ya walaupun sudah ada di antara di mana-mana di sekitar kita gitu ya. Ya tengah-tengah gitu ya. Jangan terlalu tidak peduli juga gitu ya. Sampai kita terbakar sendiri atau sebaliknya terlalu panik juga ya. Nah ini yang harus kita hindari sama-sama. Nah sekarang di antara teman-teman kita gitu ya, atau keluarga kita sendiri atau kita sendiri, siapa saja sih yang berpikir mau ke rumah sakit gitu ya. Ini saya kasih contoh beberapa nama yang tidak ada hubungannya dengan kejadian sebenarnya gitu ya. Takut ada yang tersinggung nanti. Jadi ada 5 orang di sini, si Asep, Neneng, Ujang, Eis, dan Endang ya. Kalau laki-laki itu Endang. Kalau perempuan Endang ya. Nah, si Asep ini menurut ceritanya adalah perilakunya seperti ini ya. Sehari-hari lupa pakai masker, jarang cuci tangan, di tempat tertutup gitu ya, ketemu banyak orang, makan bersama teman kerjanya, nge-mall juga masih gitu ya, nge-gym di mall dan sebagainya. Nah, ini kita anggap orang ini adalah orang yang berperilaku beresiko ya. Untuk COVID-19 ya. Beresiko yang lain itu terserah masing-masing. Nah, sarannya adalah memang tidak mesti ke rumah sakit ya. Yang pertama dikerjakan oleh orang-orang seperti ini adalah ya harus memperbaiki perilakunya. Tadi Dokter Dini sudah menyampaikan perilaku-perilaku yang harus diikuti begitu ya. Dari mulai pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, kemudian tidak megang sembarangan, tidak sering megang mata, mulut, hidung, dan sebagainya ya. Jadi orang-orang seperti ini selama tidak bergejala, silakan diperbaiki saja perilaku-perilaku harian kita ya. Ada yang merasa? Alhamdulillah nggak ada ya, kalau di sini udah pada ngerti semua. Berikutnya si Neneng ya. Si Neneng itu baru lagi panik sebetulnya karena salah satu teman kerjanya 3 hari yang lalu
katanya ketahuan positif ya. Sebelumnya masih bareng-bareng karena satu tim kerja di kantornya ya. Orang seperti ini itu kita sebut sebagai orang yang berisiko COVID juga karena dia berkontak dengan kasus yang positif. Nah, sarannya bagaimana untuk orang-orang yang seperti ini ya? Kita harus evaluasi dulu apakah termasuk kontak erat atau tidak ya. Definisi kontak erat itu ya ini, kalau berada dalam jarak kurang dari 1 meter, minimal waktunya 15 menit, ini kesepakatan sebetulnya ya, tapi masih ada penelitian-penelitiannya juga. Dan biasanya tidak pakai alat pelindung yang benar. Jadi sama-sama tidak pakai masker misalnya, atau salah satu saja tidak pakai masker. Maka ketika masuk dalam golongan kontak erat, neneng ini harus mendapatkan pemeriksaan swab tenggorok dan swab hidung ya. Seperti nanti penjelasan Dr. Yan setelah ini mungkin. Tapi kalau tidak masuk dalam kriteria kontak erat, misalnya satu kantor, tapi sebetulnya berjauhan gitu ya, ketemu aja jarang, hanya say hi dari jarak 10 meter gitu ya, insya Allah itu tidak perlu harus diperiksa langsung ke rumah sakit ya. Cukup nanti mengevaluasi diri, menjaga kesehatan, dan kalau bergejala baru rumah sakit. Nah, kalau yang kontak erat tadi harus ke rumah sakit, maka memang harus di-swab, maka memang harus ke rumah sakit atau puskesmas minimal ya, yang terdekat di rumahnya. Oke, ini jadi harus kalau kontak erat ya. Sekarang ada lagi si Kang Ujang ya. Nggak ada namanya Ujang ya di angkatan kita. Saya sampai lupa. Ujang ini beberapa hari terakhir ini batuk, pilek, panas ya, suhunya 38,5, badannya lemas, penciuman dan pengecapannya agak berkurang ya. Wah, ini setelah mendengarkan kuliah Dokter Dini tadi ya sudahlah, ini kita mengetahui bahwa si Kang Ujang ini bergejala ya. Gejalanya ada yang sesuai dengan COVID-19. Artinya apa sarannya? Sarannya Kang Ujang diharapkan ke rumah sakit ya untuk memeriksakan diri. Karena membuktikan COVID atau tidaknya hanya dengan swab PCR ya. Mau di rapid tidak cukup, mau dirasa-rasa juga tidak cukup ya, harus dengan swab PCR. Nanti dijelaskan Dokter Rian ya. Jadi orang yang bergejala dan gejalanya sesuai dengan kemungkinan COVID maka harus ke rumah sakit untuk memeriksakan diri ya. Tapi belum tentu harus ke UGD ya, karena kondisinya mungkin tidak gawat darurat. Berikutnya Teteh Eis ini baru selesai swab di puskesmas. Tadi ceritanya mirip-mirip orang yang sudah bergejala, tapi kemudian diswab, setelah diswab disuruh menunggu di rumah ya. Seperti biasa namanya menunggu hasil apapun ya, hasil ujian, hasil lowongan kerja, hasil tes sesuatu gitu. Nah, pasti deg-degan ya, harap-harap cemas. Jadi pasien Teh Eis ini sebetulnya adalah masuk kategorinya suspek ya. Jadi orang yang sudah mendapatkan gejala yang sesuai, kemudian sudah datang ke fasilitas kesehatan, dinilai oleh dokter di sana sesuai dengan gejala COVID dan harus diswab. Kebetulan sudah diswab, jadi suspek COVID-19 ini menunggu konfirmasi ya. Sarannya apa yang dikerjakan selama di rumah? Ya, pertama yang pasti jaga kondisi ya, makan, istirahat cukup. Yang harus diperhatikan adalah kalau mulai ada sesak napas ya. Kalau sesak napasnya ada atau apalagi memberat, harus segera ke instalasi gawat darurat di rumah sakit. Disarankan sebaiknya punya alat ukur sendiri di rumah ya, supaya kita bisa tahu yang tadinya tidak demam, ternyata demam misalnya ya. Kadang-kadang meriang-meriang belum tentu demam juga, tapi masih harus dibuktikan dengan pemeriksaan termometer ya. Yang lain adalah periksa saturasi oksigen ya, menggunakan pulse oximeter. Jadi nanti alatnya dipasang di jari dan ada persen-persennya ya. Kadang-kadang ada orang yang tidak merasa sesak, jadi rasanya sih biasa-biasa saja nafasnya, tapi ternyata saturasinya sudah rendah ya. Itu yang disebut sebagai silent hypoxia atau happy hypoxia ya. Jadi itu yang harus dicurigai atau dihindari, diwaspadai ya. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, baik itu sesak napas, sesak berat, atau ada saturasi turun, maka harus segera ke rumah sakit. Yang terakhir, Kang Endang ini sudah dapat hasil positif sebetulnya.
Tapi karena kebetulan aturannya tidak harus isolasi mandiri, isolasi di rumah sakit maksudnya, maka isolasinya isolasi mandiri ceritanya ya. Nah, isolasi mandiri ini sama harap-harap cemas juga karena banyak mendengar berita kematian gitu ya. Jangan-jangan nanti tiba-tiba mendadak kenapa-kenapa gitu ya di rumah. Nah, sebagai orang yang tergolong sebagai kasus konfirmasi COVID-19 dan dalam periode isolasi, maka memang sebetulnya harus ada pengawasan ya. Minimal tetap jaga kondisi juga, makan istirahat cukup, sama mengidentifikasi hal-hal yang kondisi klinis berat, misalnya sesak napas, atau sesak napas yang tambah berat, atau tadi saturasi yang menurun ya. Kalau ini lebih disarankan lagi harus punya alat sendiri, karena sudah jelas-jelas positif ya. Atau memang mungkin nanti ini isolasi mandiri ceritanya di rumah ya. Kalau sekarang kan udah banyak macam-macamnya ya, ada isolasi mandiri tapi di hotel kemudian ada dokternya yang mengawasi gitu ya. Nah, itu mungkin lebih baik lagi karena bisa melaporkan segera kalau ada gangguan-gangguan seperti yang tadi dialami oleh Kang Endang ini ya. Tapi intinya kalau ada kondisi klinis yang berat, sesak napas dan sebagainya harus ke rumah sakit. Gimana caranya ke rumah sakit sekarang gitu ya? Kalau yang paling kita khawatirkan kalau pakai kendaraan umum ya, pakai angkot gitu ya, 64, maka itu akan tertular biasanya gitu ya, baik itu teman yang sebelahnya atau seberangnya atau dalam satu angkot itu ya. Masih ada nggak ya angkotnya? Ya, kemudian jadi hindari ya, yang bisa dikerjakan kalau misalnya masih ada kendaraan pribadi, masih kuat nyetir, boleh. Tapi tentu harus hati-hati ya. Tapi yang lebih baik lagi kalau apalagi kondisinya agak berat, tadi misalnya sesak napas berat, saturasi oksigen di bawah 93 dan sebagainya, maka gunakanlah layanan ambulans. Sudah pada tahu ya 119, kalau di Bandung apa ya? 119 mungkin ada juga ya, atau nanti ada hotline-nya saya harus cek juga. Dua nomor ini seingat saya sudah ada di mana-mana ya, 119 atau 112 ya. Atau ambulans lainnya juga tidak masalah. Oh ya siap. Dikit lagi kok, tenang aja. Ya, sekarang situasi di rumah sakit bagaimana ya supaya tidak kaget-kagetan. Jadi di rumah sakit itu yang jelas harus akan ada pemisahan ya. Pemisahan antara jadi pasien itu dipisahkan. Jadi bukan didiskriminasi ya, memang dipisahkan untuk keamanan semuanya ya, keamanan pasien maupun keamanan tenaga kesehatan berdasarkan resikonya, gejala dan hasil swab kalau memang sudah ada ya. Semua yang di COVID ini akan ditempatkan di ruang yang berbeda ya. Jadi pasti dipisah. Kalau gejalanya tadi punya seperti COVID tadi, maka pasti misah ya. Jadi jangan bilang nanti saya didiskriminasi terus mau lapor sama anggota DPR misalnya gitu ya. Jangan. Kemudian selanjutnya di rumah sakit bagaimana penanganannya? Tentu nanti ada diagnosis dan sebagainya, dan nanti akan ada pilihan antara dirawat inapkan atau dirawat jalankan. Ya, kalau kondisinya ringan sedang biasanya disuruh pulang. Ya, jangan maksa dirawat kalau kondisinya ringan sedang, dan sebaliknya kalau kondisinya udah mulai berat, jangan maksa tidak mau dirawat dan mau pulang. Gitu ya, silakan diikuti saja. Yang pasti adalah harus dijaga-jaga bahwa ruang isolasi itu terbatas. Ya. Ruang isolasi apalagi yang kondisinya sudah berat, nafas sesak, harus pakai oksigen, apalagi harus pakai alat bantu nafas yang lebih itu, maka itu akan sangat terbatas. Jadi harus sabar menanti gitu ya dan mengantri. Dan pada rumah sakit rujukan seperti rumah RCM, misalnya RSHS, RSUD Soreang rujukan misalnya gitu kan, ya ini pasti akan penuh rumah sakitnya. Jadi ya begitulah ya, harus sudah disadari. Ya tips-tips tambahannya jadi sebetulnya rumah sakit dan vaskes lain udah pada berusaha lah ya untuk memisahkan dengan baik, mendiagnosis dengan baik dan sebagainya. Tapi mungkin ya namanya usaha nggak sempurna ya, karena dari awal tidak didesain untuk menangani COVID gitu ya. Jadi jangan terlalu curiga juga gitu. Wah ini saya di COVID-kan supaya jadi bayar macam-macam gitu ya, enggak ya. Atau saya di COVID-kan karena didiskriminasi dan sebagainya, enggak juga ya. Kemudian layanan COVID umumnya tidak seoptimal layanan yang normal ya, terutama dari kenyamanan. Jadi walaupun rumah sakit swasta yang mentereng kadang-kadang nggak nyaman juga kalau udah kena COVID dan diisolasi ya, karena itu memang tabiatnya begitu ya. Nggak terlalu banyak tenaga kesehatan yang bisa nanganin terus-menerus karena memang dibatasin karena takut tertular semuanya gitu ya. Kalau untuk kasus-kasus yang kurang tidak emergensi gitu ya, silakan rumah sakit sekarang banyak yang punya telekonsultasi ya, telemedicine, telekonsultasi, silakan dimanfaatkan ya. Jadi
Kalau ragu-ragu harus ke rumah sakit atau tidak, telekonsultasi saja ya, telepon ya mungkin tetap ada bayarannya nanti, tapi bisa langsung berkomunikasi dengan dokter dan bisa dievaluasi harus ke rumah sakit atau tidak ya. Ini yang terakhir. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Hadi atas penjelasannya, bahwa kan biasanya kita tahunya dengarnya di TV ya, mana yang probable, mana yang suspek, mana yang positif. Ya jadi kalau dari yang tadi sih kita pokoknya semua harus jaga-jaga, dan kalau memang kita sudah dianggap terduga probable atau memang kita positif, ya kita harus nurut lah istilahnya gitu ya, karena ini semua ya buat kita semua gitu. Sekarang sambil sebelum kita ke Rian, jadi boleh kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat, nanti kita juga lihat. Nanti setelah yang narasumber ketiga, boleh jika ada yang mau bertanya langsung, silahkan raise hand ya, dikasih tanda raise hand di masing-masing. Kemudian kalau ada sambil mendengarkan Rian nanti, kalau bisa juga tolong diisi ada isian database yang ada di kolom chat yang telah di-share sama Igun sama Irwandi. Mohon untuk diisi. Pada Rian, waktu kami persilahkan. Untuk kali ini adalah tentang diagnosis. Jadi penjelasan apa itu PCR, apa itu rapid, dan sejauh mana kita harus tahu gitu. Jadi supaya kita pada nggak bingung lagi. Ya, waktunya 10 menit. Silakan Rian. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Senang sekali akhirnya setelah sekian lama kita bisa ketemu di sini. Terima kasih Kenny, Igun, Riko, teman-teman yang udah nyiapin acara ini. Kalau tadi sudah kita bicara tentang klinis, sekarang kita bicara tentang kedokteran laboratorium. Kita sesuai judul tadi. Jadi kita bahas tentang pemeriksaannya, alurnya, apa saja yang masyarakat perlu tahu ya. Nah, untuk awal kita harus kenalan dulu nih sama penyebab COVID-19. Ternyata makhluk gaib ya, makhluk yang tidak dapat dilihat mata langsung, tidak kasat mata disebutnya. Kecil sekali ukurannya, 70 sampai 90 nanometer. Ini 1000 kali lebih kecil dari bakteri. Bakteri aja kita harus lihat pakai mikroskop. Ini harus pakai mikroskop elektron, dan memang cantik sebetulnya bentuknya ya, sesuai namanya. Ini coronavirus, memang bentuknya seperti mahkota. Nah itu yang seperti mahkotanya itu antigen spesifiknya mereka gitu, dan di keluarga coronavirus. Nanti antigen-antigen ini yang akan kita periksa pada saat rapid test. Nah tapi di dalamnya itu teman-teman ada juga untaian RNA namanya, satu untai asam nukleat. Nah ini akan kita periksa nanti oleh pemeriksaan PCR yang teman-teman udah sering dengar. Jadi ukurannya kecil sekali, permukaannya seperti itu, seperti mahkota. Nah namanya SARS-CoV-2. SARS itu Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus tipe 2. Jadi seperti tadi Dini cerita tentang ternyata memang ini satu keluarga dengan SARS dan MERS. Dan kalau kita lihat bentuk atau struktur genomnya memang mirip sekali, hanya beda susunannya saja. Tapi di SARS-CoV-2 ini ada perbedaannya. Jadi kalau tadi dari penyebabnya ditenggarai sama-sama zoonosis atau penyakit yang disebabkan atau ditularkan dimediasi oleh hewan. Kalau SARS-CoV itu tahun 2002 dulu ya oleh kucing luwak katanya. MERS-CoV 2012 ya ini oleh unta, dan yang sekarang oleh kelelawar atau terenggiling katanya. Tambahan informasinya ternyata Wuhan itu seperti Bandung sebetulnya ya, kota pendidikan dan kota kuliner, tapi kulinernya bizarre food. Jadi makanan-makanan yang aneh-aneh dimakan di situ. Nah, termasuk kelelawar dan terenggiling. Nah, apa sih bedanya dengan kakak-kakaknya? Ternyata hanya ada 2 gen yang berbeda, yaitu ini mah intermezzo aja ya biar tahu. Jadi ada 2 gen berbeda, makanya tadi kata Dini juga
wah ini ada virus baru nih. Nah, ternyata ada ORF1A dan 1B, di dalamnya ada RDRP. Ya, ada 2 gen lah, 2 gen yang berbeda. Nah, teman-teman sekarang masuk ke pemeriksaan laboratorium COVID-19. Pernah dengar tentang rapid test ya? Ada antibody dan antigen, lalu ada PCR. Nah, kita lihat satu-satu. PCR itu polymerase chain reaction. Nah, ini adalah golden standard atau memang standar emasnya pemeriksaan untuk deteksi. Jadi pasien akan diagnosis sebagai COVID-19 positif atau negatif ini dengan PCR, akurasinya 100%. Nah, tadi disinggung di awal sebelum kita mulai nih, berapa lama nih? Ada yang 3-4 hari gitu ya, ada yang seminggu. Sebetulnya pengerjaannya PCR yang konvensional itu hanya 5 jam sebetulnya paling lama. Dan sekarang ada PCR yang cuma 40 menit. Nah, tapi masalahnya adalah loading pekerjaan di laboratorium. Seperti kami di laboratorium induk itu bisa 3.000 sampai 5.000 sampel per hari. Jadi yang memang seharusnya bisa 5 jam untuk satu sampel, tapi karena loading pekerjaan banyak sekali, ya terpaksa ada antrian. Jadi bisa sampai 3 hari, 5 hari, lalu Dokter Dini sama Dokter Adi itu akhirnya mengetahui ada ini pasiennya positif atau negatif. Dan biayanya memang cukup mahal untuk PCR ini. Ini biasanya kalau pasien-pasien yang harus terpaksa mandiri bayar kurang lebih 3 juta kurang lebih. Tapi memang untuk pasien-pasien yang memang datang ke fasilitas kesehatan pemerintah dan merupakan sasaran pemeriksaan biasanya akan digratiskan. Ya, ini untuk PCR. Berikutnya rapid test antigen. Nah, ini betul nih tadi dibahas tentang rapid test antigen, pengambilan pemeriksaan sampelnya pakai apa? Pakai swab ya, biasanya swab hidung biasanya. Jadi ada satu penelitian swab yang paling akurat atau sensitivitas spesifisitasnya paling tinggi apa? Ternyata swab hidung, bahkan dibandingkan swab tenggorokan. Nah, kalau dulu sih kita ambilnya dua-duanya, hidung dan tenggorokan. Tapi semakin ke sini swab-nya sendiri sudah semakin habis, semakin menipis, akhirnya kita cari referensi dari WHO yang paling tinggi, ternyata hidung, dan sekarang se-Indonesia hanya hidung saja. Jadi itu hubungannya dengan ketersediaan sarana prasarana. Nah, di rapid test antigen ini yang kita deteksi adalah tadi antigen-antigen di permukaan virus. Nah, virus ternyata masih bisa ada interfering factor-nya, yaitu virus selain COVID-19 yang masih bisa ke deteksi, makanya akurasinya hanya 80-90%. Nah, ini tidak bisa dijadikan diagnosis karena tadi keterbatasan akurasi. Dan ini paling kita pakai untuk screening. Tapi keunggulannya dibandingkan rapid test antibody, ini bisa kita pakai di awal infeksi. Jadi tidak perlu menunggu respon imun tubuh pasien. Jadi kapanpun kita ingin pastikan ada virus atau keluarga virus itu ya, SARS, itu bisa kita periksa, tidak perlu menunggu 7 hari setelah sakit atau 14 hari dan lain-lain. Jadi kita perlu bisa kapanpun memeriksa ini. Nah, ini hasilnya cepat, 20 menit, biayanya kurang lebih 400-500 ribu, teman-teman. Nah, yang terakhir rapid test antibody untuk pemeriksaan ya. Akurasinya ini paling kecil karena ini tergantung respon imun seseorang. Biasanya disarankan untuk diulang beberapa hari kemudian bila negatif. Dan ini tergantung waktu infeksinya. Biasanya respon imun tubuh itu akan mulai terbentuk setelah 7 hari. Itu respon imun tubuh awal namanya, atau IgM kita sebutnya ya, imunoglobulin M. Dan nantinya setelah, kalau kita lihat di grafik itu, setelah kurang lebih 28 hari mulai terbentuk lagi imunitas berikutnya, imunitas lampau, dan ini biasanya lama
akan tetap positif, teman-teman. Makanya hati-hati kalau rapid test antibody yang tetap positif setelah sebulan atau 2 bulan, jangan takut dulu. Ini kalau untuk teman-teman yang atau masyarakat yang pernah positif ya. Karena ada yang disebut imunitas lampau ini yang akan positifnya lama banget. Dan ternyata ini banyak virus lain yang bisa mempengaruhi beberapa penelitian, bahkan virus demam berdarah juga bisa menjadikan hasilnya reaktif, teman-teman. Nah, kalau ini hasilnya namanya reaktif dan non-reaktif. Jadi beda dengan yang rapid test antigen tadi positif atau negatif. Nah, ini biayanya sudah dipatok oleh pemerintah sekarang. Paling mahal 150.000. 150.000 aja. Nah, nanti tolong dilihat kalau menerima cartridge-nya itu ada IgG, IgM, dan C ya di sebelah kiri, teman-teman bisa lihat. Nah, kalau misalnya garisnya 2, C dan IgM atau IgG itu berarti kalau IgM berarti ini sedang ada virusnya, kalau IgM mungkin saja dulunya pernah terpapar gitu ya. Yang jelas kontrolnya tuh yang C, garis C itu harus ada keluar. Kalau enggak berarti pemeriksaannya tidak betul gitu ya. Nah, jadi rapid test teman-teman ini bukan untuk diagnostik, tapi pada kondisi di negara berkembang seperti kita sulit untuk segera mendapatkan pemeriksaan RT-PCR. Akhirnya kita gunakan rapid test untuk screening pada populasi spesifik dan situasi khusus, ya seperti pelaku perjalanan yang seperti pekerja migran Indonesia misalnya seperti itu, dan penguatan pelacakan kontak ya di populasi tertentu. Nah, WHO merekomendasikan penggunaan rapid test ini untuk tujuan penelitian epidemiologi sebetulnya. Jadi bukan untuk screening bahkan sebetulnya ya. Nah, tapi untuk di negara seperti kita ya lumayan lah bisa kita periksa, kita pakai untuk screening sementara sambil kita perkuat pemeriksaan PCR-nya. Nah, ini teman-teman pengambilannya ini bisa drive-thru, bisa di luar ya, ataupun di fasilitas kesehatan. Bahkan sekarang sedang banyak nih dilakukan uji massal buat teman-teman ke lapangan, nanti lihat banyak yang baju astronot sedang periksa, itu memang sekarang sedang digalakkan untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan. Jadi WHO itu memberikan target untuk suatu negara itu bisa 1/1000 penduduk per minggunya. Jadi contohnya Jawa Barat itu harus bisa 50.000 per minggunya. Jadi bisa, nah setelah bisa 50.000 itu kita bisa menggambarkan kondisi saat itu di negara atau di wilayah itu gitu ya teman-teman. Nah ini, nah untuk rapid test antibody itu kan darah ya. Nah ternyata menurut penelitian akurasinya lebih tinggi bila mengambil darah vena atau darah lengan itu tuh. Ada gambarnya dibandingkan darah jari. Nah, ini untuk pengetahuan kita aja sih, ya. Nah, kondisi sekarang seperti apa? Ternyata sempat turun setelah PSBB pertama. Sekarang udah naik lagi nih, teman-teman, angka reproduksinya. Sudah di atas 1 lagi, jadi sudah berbahaya lagi. Di Indonesia dan di Jawa Barat pun sama. Nah, kalau pemerintah sekarang dengan target tadi, target WHO yang sudah ditetapkan oleh WHO, jadi bisa masyarakat akan bisa mendapatkan pemeriksaan PCR gratis, tapi sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan. Jadi yang bisa gratis sekarang adalah kasus kontak erat confirm positif, lalu suspek, probable, nakes, dan yang lainnya yang sudah mendaftarkan sebelumnya ke pemerintah ya. Nah itu nanti akan dijadwalkan untuk diperiksa PCR.
Nah, sesuai judulnya nih, setelah 200.000 kasus seperti apa sekarang? Ternyata mutasi virusnya luar biasa, teman-teman. Sekarang sudah hampir ada 7 strain baru, 7 strain kalau dari awal ya. Nah, beberapa strain terakhir bahkan bisa menularkan 10 kali lipat lebih cepat dibandingkan strain-strain sebelumnya. Dan ada di Indonesia juga, 2 strain ini. Nah, ini penelitian kami di Labkes Jabar. Bahkan di Jawa Barat sekarang ada lagi mutasi gen baru yang mungkin di dunia baru pertama kali nih. Nah, jadi Indonesia hati-hati. Mungkin di seluruh Indonesia ada, tapi baru Jawa Barat yang memeriksanya. Jadi ternyata ada mutasi baru nih khas Jawa Barat, teman-teman. Nah, ini di pedoman Kementerian Kesehatan sekarang tetap ada empat jenis ya. Ada daerah yang tidak ada kasus, ada daerah yang kasusnya sporadik, kasus klaster dan penurunan komunitas ada di mana-mana. Jadi kita harus tetap waspada seperti tadi kata Radi, tapi tetap jangan panik ya. Nah, apa yang ditunggu selanjutnya nih? Mudah-mudahan vaksin ya yang sedang uji klinis tipe 3-nya nih sekarang. Sebentar lagi kita akan melihat titer antibodi di relawan-relawan yang sudah divaksin. Mudah-mudahan ada kekebalan dan mudah-mudahan ini jawaban ya teman-teman. Pandemi ini segera berakhir. Kalau ini sudah sesuai, ada antibodi di para relawan yang cukup signifikan, nanti kita semua bisa divaksin dan akhirnya semua bisa kebal terhadap COVID-19. Nah, ini betul seperti kata Dini tadi, fast testing, fast tracing dan fast treating sekarang benar digalakkan setelah 200.000 ini ya. Di kami pun sudah sekarang bahkan per hari ini bisa 3.000, dari awalnya cuma hanya 100-200 sampel per hari. Luar biasa, ditingkatkan kapasitas terus laboratorium untuk testing. Begitupun di lab-lab lain di Indonesia. Nah, ini terakhir tentang alur, teman-teman. Jadi sekarang kalau ada suspek, ini akan diperiksa PCR langsung sambil menunggu hasil PCR pasien, dan kontak eratnya ini harus bisa mengisolasi diri, sebaiknya seperti itu. Ini harus dikomunikasikan juga ke masyarakat sebagai kontak eratnya, agar menunggu hasil lab minimal untuk sampai keluar positif atau negatifnya. Nah, setelah keluar hasil lab, bila positif, itu semua kontak erat harus mau diperiksa PCR juga, ya. Begitupun kontak erat yang probable. Nah, seperti kita ketahui, probable itu teman-teman, kadang ini banyak nih kasusnya. Jadi pasiennya keburu meninggal gitu ya. Nah, ini kontak eratnya pun harus mau untuk diperiksa swab PCR. Jadi nantinya kita pastikan dulu apakah kontak erat ini positif atau negatif. Nah, nanti bila hasilnya ternyata bukan COVID, nah pada saat itu juga semuanya bisa lepas dari isolasi ya, waktu isolasi. Yang harusnya tadi menunggu sampai 14 hari, tapi pada saat hasil sudah keluar ternyata negatif, nah itu sudah bebas, teman-teman. Tapi pada saat hasil positif berarti tadi dilanjutkan untuk pemeriksaan kontak erat, gitu ya. Kalau ini saya kira tidak perlu ya, ini untuk pemeriksaan pelaku perjalanan, kita skip aja. Intinya tetap kalau ada gejala, ini segera menghubungi Vaskes terdekat untuk minta diperiksa laboratorium. Kalau tidak ada, pelaku perjalanan boleh mengisolasi diri 14 hari. Contohnya teman-teman kita nih ada sebetulnya yang pulang dari luar negeri, yang awalnya bekerja di luar negeri, pulang, itu cukup mengisolasi diri 14 hari bila tidak ada gejala. Tapi kalau ada gejala, mereka harus segera melakukan pemeriksaan laboratorium. Nah, ini untuk masyarakat
di sekitar kita. Kalau ternyata ada yang memiliki gejala tadi, kapan harus diperiksa laboratorium? Nah, ini masyarakat tersebut atau teman atau tetangga sekitarnya ini harus berkoordinasi dengan vaskes sekitar untuk pengambilan sampel, biasanya oleh puskesmas biasanya yang paling dekat itu. Lalu sementara dilakukan pengambilan sampel, warga tersebut harus menggunakan masker sesuai protokol kesehatan, tetap mengikuti anjuran pemerintah, cuci tangan, etika batuk, pisahkan kamarnya, ya. Lalu sarankan anggota keluarga yang lain juga melakukan protokol kesehatan. Kalau ini sudah dijelaskan tadi oleh Kang Radi. Nah, ini intinya teman-teman. Ini sudah tadi oleh Dini ya. Nah, ini aja. Jadi saran dari laboratorium sih sebetulnya pertama, kalaupun harus dilakukan pemeriksaan, ya harus mengikuti anjuran. Soalnya banyak yang menolak nih, teman-teman tidak menerima sebagai kontak erat kasus konfirm positif gitu banyaknya. Yang kedua, kalaupun harus melakukan pemeriksaan mandiri, ya pilihlah pemeriksaan yang sesuai. Jadi kalau perlu PCR, ya lakukanlah pemeriksaan PCR. Kalau perlu cukup rapid test, antibody atau antigen, silahkan. Gitu. Itu mungkin. Terima kasih banyak, Kenny, kesempatannya. Kita lanjutkan. Makasih, Dok. Makasih. Jadi kalau dari sisi laboratorium, sebenarnya lebih banyak yang menolak atau lebih banyak yang paranoid? Jadi dikit-dikit minta diperiksa tuh biasanya. Itu Iya. sama-sama susah loh kalau kayak gitu ya. Betul. Kalau tergantung ya. Jadi kalau dulu banyak ODP nih, orang dengan paranoid. Ya, jadi semua pada pengen diperiksa, padahal ya hanya sugesti gitu ya. Iya, betul. Padahal dia juga belum menjadi kontak erat sebetulnya. Jadi baru ada orang di sekitarnya baru rapid test, antibody reaktif gitu ya. Dianya udah paranoid. Nah, sebetulnya seharusnya sih kalau sudah ada yang kasus confirm positif PCR, baru kita harus memeriksakan diri kalau belum menjadi sebelum di tracing gitu oleh pihak pemerintah. Harusnya sih nggak boleh menolak, tapi di lapangan ada aja tuh yang nolak-nolak. Ya, karena ketakutan kali ya. Banyaknya sih yang nolak itu perusahaan justru nih. Jadi mereka takut perusahaannya harus tutup operasional, pabrik-pabrik dan lain-lain itu. Jadi tapi setelah kita coba jelaskan bahwa sebetulnya kalaupun ada yang positif lalu kita harus cari kontak eratnya, sebetulnya cukup di satu unitnya saja gitu, kalaupun nanti ya perlu ditutup dulu 14 hari misalnya seperti itu. Jadi nanti perlu ada diskusi lagi setelah ada hasil laboratorium di satu perusahaan atau pabrik tersebut gitu, tempat kerja. Gitu. Terima kasih Dokter Ian atas penjelasannya, sangat-sangat ya membuka itulah cakrawala kita yang tadinya kadang-kadang kan kalau dari TV taunya setengah-setengah lah gitu ya. Mungkin sebagai narasumber sudah semuanya memberikan narasumber. Bagi ada yang ingin bertanya atau konsultasi langsung, dipersilahkan. Mungkin boleh raise hand, kasih tanda, nanti akan kita unmute. Namun sambil menunggu, mungkin kita bahas dulu ke pertanyaan. Sambil mengingatkan juga, minta tolong untuk diisi linknya ya, untuk database kita. Mungkin kita mulai ke pertanyaan, kita lihat. Mungkin yang pertama untuk Dini dulu. Di sini dilihat, jadi kalau untuk ibu-ibu nih yang jalan-jalan kemana, terus nanti semua semprot-semprot, barang-barang belanjaan, ya kalau baju, misalnya secara protokol kita emang harus mandi dan sebagainya. Mungkin ya kalau dari barang-barang sekitar itu, apakah terbukti nggak sih ada penularan dari barang, dari baju, dari ya perlengkapan atau kayak tangga dan sebagainya, itu apakah memang ada gitu yang kita nggak tahu ini penularan dari mana, atau misalnya memang rata-rata emang ada klaster-klasternya aja. Jadi sejauh mana gitu kita, karena kadang-kadang sekarang juga
kita harus banyak cuci tangan atau enggak pakai hand sanitizer. Aku sebagai dokter kulit sering banget nemuin yang iritasi berlebihan, atau ada juga yang pakai detol cair langsung ke tangan jadi kayak luka bakar. Jadi maksudnya jadi paranoidnya itu kadang-kadang membuat kita jadi nggak make sense gitu. Iya. Gitu. Jadi kan memang kan kalau misalkan kita lihat dari transmisi itu kan paling sering memang karena droplet. Jadi dari jarak gitu. Jadi memang kita harus memastikan jaraknya harus 1-2 meter. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalkan tadi yang dikatakan droplet itu menempel pada permukaan barang. Terus kita tanpa sengaja tangan kita terkena droplet pada permukaan itu, terus kita nggak sengaja megang wajah dan sebagainya, ya kita bisa kena infeksi. Nah, perihal kalau misalkan kita sudah melakukan higienis tangan ya, karena kan yang paling penting sih memang cuci tangan. Ternyata kita sudah melakukan cuci tangan, tapi kita terkena juga, ya berarti kita harus mencari tahu dari mana nih sebab yang lain. Takutnya memang benar kata Kenny, takutnya ada klaster atau memang ada OTG yang kita nggak pernah tahu, terus kita ada kontak sama dia. Gitu. Tapi yang kalau misalkan dari baju, terus tadi sepatu misalnya, itu ya sangat mungkin karena dropletnya itu. Gitu Kenny. Ya, tapi ya, jadi cuci tangan yang baik ya cukup pakai air juga udah cukup ya. Sama nggak usah pakai sampai luka bakar gitu. Ya intinya sih ya gitu ya. Jadi sebenarnya memang betul cuci tangan pakai sabun apapun itu cukup gitu. Karena yang memang kita butuhkan adalah deterjen, busanya itu akan mengangkat kotoran dan lemak gitu. Jadi nggak harus selalu antiseptik. Karena memang kalau dengan antiseptik kadang-kadang ada juga yang malah jadi iritasi. Dan kita seperti ini sudah 6 bulan ya, yang sudah sangat cukup lama, dan ternyata jadi ada juga efek samping dari cuci tangan itu tadi. Mungkin kalau aku sebagai tambahan, jadi wajib banyak-banyak pakai lotion juga gitu setelah ini semua dilakukan terus-menerus gitu. Ya makasih. Ini kita lihat lagi ada pertanyaan yang berikutnya. Ini dari siapa tadi, Indira kalau nggak salah. Jadi mau nanya mungkin untuk Pradi, kan tadi sudah dijelaskan tentang happy hipoksia. Untuk hal ini apakah kita perlu nggak sih yang beli alat-alat oximeter di Tokopedia gitu sampai kita ngukur sendiri? Karena untuk yang tadinya OTG jadi ya tadi kembali kita ke paranoid, karena memang agak-agak repot ya. Sekarang itu paranoid dan overdiagnosis tuh kadang-kadang jadi hal yang deketan banget gitu. Iya. Karena sekarang mulai banyak tuh kayak gitu. Iya, tadi kan di presentasinya ya, kita menyarankan pakai alat-alat itu kalau 2 hal ya. Satu, yang sudah jadi suspek orangnya, tapi menunggu hasil, atau memang sudah konfirmasi dan sedang isolasi mandiri ya. Jadi itu dua tipe atau 2 jenis orang yang memang disarankan mengukur sendiri tadi suhunya sama oximeter tadi ya, pulse oximeter. Dengan catatan, jadi itu spesifik kalau sudah ditentukan sebagai pasien COVID baru atau suspek COVID, barulah kita melakukan pemantauan seperti itu ya. Kalau misalnya sehat-sehat, tidak ada gejala, terus pasang pulse oximeter 93%, belum tentu juga karena COVID ya. Siapa tahu karena rokoknya kebanyakan gitu ya. Iya, Jadi betul. bisa aja gitu. Maaf, jangan kena orang-orang nanti. Iya loh, tadi loh. Ya. Kemudian ini pertanyaan berikutnya untuk Dokter Rian. Jadi dari Indira dan Cininta. Jadi ini pertanyaannya sebenarnya semuanya ke arah laboratorium, tapi saya satukan aja ya. Jadi kalau misalnya swab test itu sama kan ya dengan PCR. Swab test adalah metode pengambilan sampel, sedangkan PCR adalah pengerjaan di laboratoriumnya. Itu pertanyaan yang pertama dari Cininta. Kemudian yang kedua dari Indira, kalau misalnya kita periksa diagnostik ke rumah sakit dengan nakes yang memakai APD untuk pasien COVID misalnya sebelumnya, apakah mungkin kita tertular dari APD si nakes itu? Begitu Dokter Rian. Ya, makasih. Untuk pertama, betul, swab test itu hanya metode pengambilan sampelnya. Sedangkan pemeriksaannya itu antigen juga kan sama ya, rapid test antigen juga dengan swab test pengambilannya. Jadi selain PCR, kita juga ambil swabnya itu bisa dipakai juga untuk rapid test antigen.
Nah, kalau tentang APD, memang betul APD ini harus sekali pakai untuk nakes. Jadi penggunaannya harus sesuai. Jadi APD pun ada banyak levelnya nih teman-teman. Level 2, level 3 yang seperti tadi yang terlihat ya gambar-gambarnya. Nah, itu biasanya ada perlakuan juga pada saat contohnya kami di laboratorium untuk mengambil swab itu APD itu 1 kali pakai dan setiap ganti pasien itu ada perlakuan khusus dulu. Misalnya kita lakukan dulu pergantian sarung tangan, atau kalau masih bisa kita lakukan dulu cuci tangan dengan alkohol dan lain-lain gitu ya. Nah, itu adalah upaya-upaya untuk meminimalisasi adanya infeksi dari petugas justru. Begitu. Jadi tapi insya Allah kami sih ya, kita semua nakes akan berupaya tidak ada pingpong fenomena itu dari pasien ke nakes, nakes ke pasien lainnya gitu ya. Mudah-mudahan sih tidak ada gitu ya. Gitu mungkin. Karena insya Allah nakes juga disiplin ya, karena disiplin untuk diri dan disiplin juga untuk pasien lainnya gitu. Kemudian tadi ada juga pertanyaan, kalau PCR yang home service sama ke rumah sakit mending mana? Kan kayak mungkin persoalan medianya kali ya, media transport dan sebagainya. Kalau mau yakin mungkin memang lebih baik di lab atau rumah sakit ya. Ya. Daripada rumah gitu. Ya, makasih. Jadi ada namanya medianya virus transport medium. Itu tuh isinya zat-zat tertentu lah ya yang bisa membuat virus itu tetap hidup sampai ada yang sampai 7 hari, ada yang sampai 1 bulan, bahkan sampai 1 tahun. Jadi teman-teman nggak usah takut. Insya Allah mau di swabnya di rumah atau di tempat uji massa atau di lapangan atau di lab langsung, itu disebutnya adekuasi spesimen. Jadi baiknya spesimen itu akan terjaga gitu. Nanti akan disiapkan dengan ice pack, dengan suhu yang tetap di 2-8 derajat Celcius akan disiapkan oleh petugas. Tenang, jangan takut. Ya. Baik. Jadi kalau untuk media sih insya Allah aman. Jadi mungkin lebih yang harus diperhitungkan adalah pengambilan sampelnya ya, yang justru lebih bisa mempengaruhi ya kalau begitu ya. Oh ya, satu lagi mungkin Kenny. Jadi gini teman-teman, banyak hasil invalid namanya di laboratorium itu untuk hasil PCR itu ternyata karena pasiennya sebelum dilakukan swab itu melakukan kumur-kumur dengan antiseptik misalnya, atau dengan penyemprotan nasal spray antiseptik ke hidung. Nah, ternyata itu pengaruh banget. Jadi nanti kalau bisa sih 2-3 hari sebelum pengambilan swab itu jangan dulu pakai antiseptik apapun lah yang dikumur ataupun yang disemprotkan ke hidung, teman-teman. Karena itu berpengaruh untuk hasilnya gitu. Ya, baik. Ya, mungkin apakah ada pertanyaan atau yang mau nanya langsung konsultasi dengan ketiga dokter kita ini, boleh raise hand ya? Udah ada belum ya Gun atau belum ya? Kan nambah sedikit boleh ya, dokter. Ada tambahan sedikit, jadi selain APD untuk mengurangi penularan, sebetulnya salah satu yang penting itu namanya engineering control gitu ya. Cung yang engineer. Jadi maksudnya bagaimana membuat ruangan-ruangan itu tidak terkonsentrasi virusnya, begitu ya. Jadi macam-macam caranya. Ada yang memang pasiennya dipisahkan supaya di luar semua misalnya gitu ya. Atau ada juga yang dibuka jendelanya, kasih kipas besar-besar supaya udaranya keluar dan bertukar gitu ya. Ada juga yang menggunakan filter gitu, filter supaya udaranya diputar. Tapi intinya adalah ya salah satu yang bisa dikerjakan selain pakai APD adalah yang memastikan udaranya bertukar gitu ya. Jadi ada ventilation flow rate yang harus tinggi, itu ada syaratnya, saya juga lupa angkanya berapa, tapi intinya itu salah satu caranya ya. Jadi kalau misalnya di kantor, di mana tadi, di sumur atau di mana gitu ya, satu caranya harus dibuat seperti itu, dievaluasi udaranya bertukar atau tidak. Kalau
tidak bertukar ya harus dipertukarkan gitu ya. Makasih. Jadi mungkin untuk kita kalau di rumah setidaknya buka jendela, buka pintu gitu ya, buat apa sehari-hari lah. Selain kalau itu kan di rumah sakit ya, yang memang ya apa jadi ya ventilasi matahari itu juga tetap penting. Ini ada pertanyaan berikutnya, ini yang kayaknya agak-agak kayaknya pada gemes pengen dijawab nih tentang konspirasi teori. Untuk tiga-tiganya mungkin siapa aja yang mau jawab. Jadi sebenarnya kalau masalah konspirasi teori kalau curhat ke medis sih kita pasti akan bilang enggak gitu kan ya. Soalnya kita kan sehari-hari ketemu pasien yang apa namanya yang datang gitu. Ya, gimana? Kalau konspirasi yang jawab Irwandi Oh, Dukun. Irwandi itu. Panjang itu mah Ken. Enak aja. Ruli tuh jago tuh. Enggak. Itu si Wawan nulis herd immunity kan, sorry motong. Itu betul Gimana? benar tuh. Herd immunity itu memungkinkan nggak yang udah kena bisa kena lagi nggak itu? Secara teori kedokteran. Apa lu Wan ngangguk-ngangguk Wan? Ya. Saya mau coba bantu, boleh nggak? Ya. Jawab. Yang pertama herd immunity dulu ya. Jadi untuk di COVID-19 ini ternyata bisa terjadi reinfeksi bahkan gitu ya. Kita punya kasus-kasus di Jepang, di Cina, bahkan di Eropa. Bahkan yang 1 minggu atau 2 minggu dinyatakan positif itu bisa terkena lagi gitu ya. Jadi kalau yang saya tahu ini seperti influenza atau seperti demam berdarah. Jadi virus-virus yang ternyata tidak membuat kekebalan seumur hidup. Makanya ada vaksin pun nanti mungkin vaksinnya akan kita ulang mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali gitu. Nah, jadi itu ya. Terus yang kedua kan mau diterusin ya, ada pertanyaan tentang autoimun. Nah, dari siapa ya tadi? Novi ya. Nah, untuk autoimun sebetulnya kan kita tahu ya autoimun itu banyak sekali jenisnya. Jadi kalau saran saya sih konsul dulu ke dokter pribadinya dulu. Siapa tahu masih bisa tetap dilakukan vaksinasi. Lalu nanti dokternya akan memutuskan. Lalu pertanyaan berikutnya tentang usia 5 tahun lebih baik di swab tenggorokan atau hidung. Sebetulnya sih pengalaman saya 2 bulan tuh pasien termuda saya tuh bisa, mau tenggorokan bisa, mau hidung juga bisa. Jadi nanti ada bantuan orang tuanya untuk memegang, lalu nanti kita bisa lakukan swab hidung atau tenggorokan. Memang kalau menurut penelitian paling baik itu kalau harus memilih kita pilih swab hidung. Tapi ternyata virus ini sangat sensitif, gampang dideteksi, bahkan dari air liur pun kita bisa deteksi. Jadi teman-teman nggak usah takut untuk adekuasi spesimen tadi ya, bahan yang bisa diperiksa di laboratorium itu bahkan air liur pun bisa kita deteksi virus ini. Jadi nggak usah takut, nanti di swab sampai mana sebisanya aja, sampai hidung, setengah hidung, atau mulut, sampai mulut manapun itu bisa kita deteksi kalau betul ada virusnya. Itu mungkin, atau ada tambahan dari Radi mungkin tentang herd immunity? Mungkin ya menambahin nih kan. Jadi kalau herd immunity itu sebenarnya konsep dari epidemiologis di mana memang membiarkan masyarakatnya untuk mempunyai kekebalan sendiri. Tapi memang syaratnya semua orang itu berarti harus sudah terinfeksi dan itu sangat tidak mungkin untuk di Indonesia. Berarti kita mengizinkan orang-orang untuk terkonfirmasi dulu sehingga dia memiliki kekebalan. Itu namanya herd immunity. Apalagi kita belum punya vaksin. Jadi sepertinya tindakan bunuh diri kalau kita mengandalkan itu adanya herd immunity. Terus terus yang mengenai hewan ya kan ada yang mengenai hewan. Jadi hewan memang kita tahu tuh kalau misalkan dalam hewan itu ada yang namanya alfa, beta, delta, gamma. Nah hewan itu kebanyakan di alfa sama delta. Jadi si hostnya itu khusus untuk alfa dengan beta. Tapi secara penelitian ternyata untuk anjing dan kucing yang banyaknya hewan peliharaan itu sangat tidak ada penularan dari anjing, kucing terhadap manusia. Yang ada memang bed, jadi kelelawar, terenggiling, tadi sudah dikatakan. Walaupun ada satu kasus di mana waktu itu diperiksa di Amerika, anjingnya itu satu terkena COVID gitu pada
pasien yang memang si orangnya confirm positif. Jadi bisa ditularkan dari kita gitu kepada anjing atau kucing. Tapi dari anjing kucing sendiri tidak ada yang ke manusia, belum ada saat ini. Terus nyambung ke Bika nih, Bika katanya nanya antivirus. Nah, antivirus sebenarnya kalau antivirus sendiri termasuk Avigan itu susah dicari memang, Bik. Efektivitasnya juga masih kontroversi. Terakhir sih penelitiannya di Jepang, katanya bilangnya hanya 66%, tapi memang untuk gejala yang berat. Nah, kalau gejala ringan, ya kalau misalkan tidak ada, ya cukup vitamin, jaga kesehatan, istirahat, itu aja sih cukup, makanan yang bergizi. Tapi kalau misalkan mau pun, harus konsultasi ke dokternya, apakah butuh antivirus yang lain, yang biasanya kita pakai oseltamivir yang paling banyak di masyarakat. Itu sih paling, mudah-mudahan bisa bantu. Karena kan sebenarnya, kenapa muncul OTG? Karena dia self-limiting gitu. Dan tidak harus selalu ada gejala, itu yang susahnya. Nah, apakah konspirasi? Kalau saya pribadi yang selalu menangani pasien-pasien COVID sepertinya tidak, karena nyata sekali di kita itu cepat banget pasien-pasien datang awalnya biasa-biasa aja, ternyata perawatan hari kelima, hari keenam dia sesak nafas. Itu yang dikatakan happy hypoxia. Makanya kalau misalkan pasien-pasien dengan lagi isolasi diri ya, kalau dia mampu beli pulse oximetry, ya disarankan pakai saat istirahat kita checking. Karena memang nggak ada keluhan sesek gitu, nggak ada batuk juga. Tapi virus itu dia mengganggu pembuluh di parunya sehingga terjadi adanya clotting gitu. Jadi kadar oksigennya tetap turun, cuma pasiennya nggak ada keluhan sesek. Itu yang bahaya. Itu kali Ken. Mau nyambung dikit ya, Dini bentar sama Kenny. Tadi betul yang herd immunity, yang imunitas kelompok tadi ya. Jadi kalau di epidemiologi nih kita pernah melakukan praktek herd immunity itu di seperti di kemarin campak dan difteri ya. Jadi kita lakukan vaksinasi dalam waktu bersamaan gitu. Bahkan tidak melihat usia misalnya seperti itu. Jadi nah diharapkan di satu waktu itu dan setahun ke depan atau 2 tahun ke depan itu ada imunitas kelompok karena semuanya dilakukan vaksinasi dan terjadi kekebalan gitu bersamaan. Mungkin itu ya bisa sih nantinya untuk COVID-19, tapi misalnya satu negara mungkin atau satu provinsi atau satu kabupaten kota kita lakukan bersamaan vaksinasi gitu. Itu bisa jadi herd immunity sih. Gitu ya. Baik. Jadi kalau herd immunity juga masih lama banget ya kayaknya ya, ini kayak intinya sih begitu ya. Masih butuh waktu. Ini mungkin pertanyaan untuk Dokter Adi. Jadi mungkin kita juga ada khawatiran, ada yang harus ke dokter gigi, ada yang harus ngantar anaknya vaksin. Jadi kalau dulu waktu awal-awal kan hampir semua perhimpunan bilang tunda ke dokter. Kalau sekarang menurut Adi gimana? Apakah tetap tunda kalau nggak perlu atau ya udah gitu. Jadi jangan sampai ada masalah yang lain. Kita nggak kena COVID tapi malah jadi kena penyakit-penyakit yang lain gitu maksud aku. Ya, jadi penundaan vaksin itu awalnya dipilih karena berharap 6 bulan sudah ya? Terus sekarang 6 bulan belum ada tanda-tanda. Begini aja, iya. Hilalnya belum kelihatan. Jadi ya terpaksa akhirnya memilih untuk tetap melanjutkan vaksin ya. Cuman tinggal nanti teman-teman bisa melihat situasi dari fasilitas kesehatan atau rumah sakit yang dituju ya. Pada umumnya rumah sakit itu sudah ada protokol kesehatannya ya. Jadi dipisah, di screening dulu keluhannya apa, kemudian nanti jalurnya terpisah, ruangannya dibuat aman, tidak terlalu tertutup, ada sirkulasi dan sebagainya. Kalau bisa seperti itu, rumah sakitnya insya Allah masih aman ya. Kalau mau aman 100% memang nggak bisa karena ya takdir kan bukan milik kita ya, tapi Allah yang punya. Jadi memang nggak bisa 100%, tapi paling tidak kalau sudah ada usahanya insya Allah sudah relatif aman ya. Kemudian ya anak memang kan ada beda-beda ya, ada anak yang bisa dikasih masker atau face shield, ada yang nggak bisa gitu ya. Ya sebisa mungkin kita mengajarkan untuk bisa menggunakan alat pelindung pada anak ya, terutama anak-anak yang relatif sudah agak besar sedikit. Tapi kalau yang kecil banget memang agak susah. Sarannya biasanya kalau saya baca dari rekomendasinya IDAI itu, kalau belum bisa dipakein masker biasanya di bawah 2 tahun itu
pakai penutup gitu ya, misalnya pakai stroller yang ditutup dengan plastik misalnya dan sebagainya. Cara-cara seperti itulah yang digunakan untuk mengurangi exposure pada anak-anak yang kita bawa ya. Kalau tindakan apa dokter gigi ya tadi ya? Ya itu memang murni aerosol sekali ya. Jadi ya dilihat sajalah nanti kalau ruangannya memadai gitu ya, ada sirkulasi ventilasi, APD-nya juga baik ya insya Allah relatif masih aman lah ya gitu. Oh ya satu lagi konspirasi ya. Ini menarik nih memang. Artinya begini, kalau kita seperti apa ya contohnya 9/11 gitu ya, kita bilang itu konspirasi, buktinya yang mati ribuan juga gitu ya. Ya kalau sekarang kita percaya ini konspirasi boleh-boleh juga, tapi kalau kita kebagian yang matinya gitu ya nggak enak juga gitu kan. Jadi ya udahlah nggak usah dipikirin. Iya, capek-capek ya. Betul. Iya. Jadi mungkin kalau sebagai kesimpulannya, ya kita semua jaga diri, ya tapi kita tetap jalani kehidupan. Kalau emang perlu ke dokter ya bukannya ditunda terus gitu. Kalau saat ini kan seperti itu ya mungkin. Apa Boleh nanya Ken? ini kitanya? Ya, silakan. Tuh yang raise hand tuh, Ruli sama Ya. Maksi. Mau Maksi duluan, gue duluan. Gue ya. Boleh. Nanya sekaligus sharing ini Maya. Jadi kan saya mau sharing itu sekaligus gini. Jadi kan dari Maret itu kan mulailah ya di Indonesia masuk. Nah, saya ada beberapa teman bisnis tuh di Vietnam. Jadi kontak-kontakan terus. Kan sampai sekarang itu di Vietnam itu baru ratusan dan kalau nggak salah bulan lalu yang confirm meninggal itu 2. Jadi saya kontak-kontakan itu ternyata mereka dari, ini mas sharing dari saya aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari Januari itu udah nutup international flight dari dan ke Vietnam. Dan mereka benar-benar jaga gitu. Padahal kalau secara orangnya, warga negaranya, itu tipenya sama banget sama di Indonesia. Kalau yang pernah ke Vietnam tuh di jalannya kan berantakannya sama, nggak pada pakai helm, motor lebih banyak malah di Indonesia. Jadi memang kebijakan pemerintahnya menurut saya sih lebih tepat ya di Vietnam. Sedangkan waktu kita itu ada berita masih di Metro waktu itu 11 Maret, malah beritanya jangan takut corona, ayo wisata. Oh di googling ada itu. Jadi memang di Indonesia sendiri ya sudah masuk duluan gitu virusnya akhirnya dari warga negara asing yang ke Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara ya membantu aja. Karena yang saya alamin sih di Bandung, saya tinggal di Dago Atas kan, gua tuh itu pas masa PSBB itu memang yang mencekam itu ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Jadi kita ini kan ya sebagian mungkin menengah ke atas. Jadi minimal bisa bantu RT atau RW sekitar lah yang memang kurang mampu karena pemerintah Indonesia itu nggak punya dana seperti negara lain mungkin. Ini sedikit cerita lagi. Adik saya tuh tinggal di KL. Ini baru pulang kemarin 2 bulan lalu di Kuala Lumpur. Itu tiap hari penularannya itu cuma di bawah 10, paling 5 sampai 10. Tapi begitu masuk itu nggak ada isolasi mandiri. Jadi harus isolasi di hotel, bayar 1 orang itu sekitar 300 ringgit per hari. Jadi kalau keluarganya ber-6 ya berarti 700.000 dikali 6 per hari, dikali 14 hari. Dan di Malaysia itu memang warga negara dikasih. Termasuk ada teman juga kuliah di Jepang, pulang ke sini, udah beres kuliah padahal sama pemerintah Jepang itu ditransfer 15 juta. Nah jadi itu aja pertama saya mau sharing. Terus kedua, memang akhirnya saya berkontak langsung, gue tuh berkontak langsung sama orang-orang yang kena, bukan berkontak langsung ya, ada saudara atau teman, satu di Makassar, itu tanggal 14, dia 14 Juli, dia seminggu tuh di rumah panas, terus kena kayak cacar air gitu gejalanya. Nih saya mau nanya juga ke dokter-dokter nih, memang gejalanya itu bisa juga ya kayak cacar air? Karena ini awalnya kayak cacar air, tapi dia malas ke rumah sakit karena takut tertular. Tapi pas tanggal 14 itu nggak kuat, ini usianya 34, tidak merokok, badannya sehat, nggak ada penyakit bawaan. 14 Juli masuk rumah sakit, langsung pakai ventilator, 17 meninggal. Nah itu dulu, saya mau tanya dulu itu, emang ada gejala yang selain hilang rasa, selain
panas tinggi, selain apa gitu? Bisa dijawab dulu nggak sebelum saya lanjut ke Dokter Dini atau Rian atau Dokter Rani? Bisa bantu ya. Ya. Jadi memang kalau gejala COVID itu variasi banget ya. Jadi kalau misalkan dikatakan bisa nggak seperti gejalanya kayak cacar air, bisa, karena sama halnya virus sama aja. Mialgianya ada, mialgia itu nyeri-nyeri otot, nyeri-nyeri sendi. Terus dia bisa juga muncul ruam-ruam gitu. Memang sangat tidak khas. Tapi makanya pentingnya pastikan kita ada kontak atau tidak gitu. Kalau misalkan kita tidak ada kontak, ya mungkin nggak usah khawatir, tapi tetap harus berobat deh sebaiknya. Jadi kalau ditanya bisa gitu. Gejalanya seperti cacar air. Muncul ruam-ruamnya. Bukan gua, temen gua itu yang meninggal. Bukan. Ruam teh apa? Oh iya, bentol-bentol kayak itu ya, merah-merah gitu. Iya. Ya. Bisa sih, cuma walaupun jarang ya. Paling sering memang dia kegangguan saluran nafas sama kelemah badan. Oke. Terus tadi kan ngebahas soal imunitas, soal happy, gue lanjutin. Jadi kan pernah baca di buku lah satu cerita, ada orang kekunci di lemari es pabrik yang gede banget. Nah, begitu kekunci itu, dia mikir dia bakal mati beku gitu. Nah, ternyata keesokan paginya dia beneran ditemukan mati beku. Dan yang menarik itu ternyata lemari esnya tuh freonnya nggak nyala. Jadi ternyata sebenarnya itu di suhu di dalam itu nggak dingin, tapi karena subconscious mindnya, alam bawah sadarnya ngerasa dia bakal mati beku, beneran. Ini nambahin aja yang tadi Kenny bilang soal parno dan lain-lain. Menurut gue itu emang ini banget, kalau kita parnoan itu malah nurunin imunitas juga kan. Kan sama aja misalnya kita ke dokter yang kita percaya, itu ada efek placebo-nya. Kadang dokternya ngomong minum ini aja sembuh gitu. Gitu kita alam bawah sadarnya nerimanya, wah mama dokter ini pasti sembuh, akhirnya sembuh beneran gitu. Jadi memang apa ya, secara ini gue pesan aja ke teman-teman, kita happy aja, tetap ikhtiarnya jaga kesehatan, tetap ikhtiarnya tetap jaga jarak, protokolnya dijaga, tapi jangan jadi parno, karena parno itu nurunin imunitas. Kalau gue sih begitu ceritanya. Oh ya, satu lagi, ini nanya ke dokter. Kemarin ada teman dari Ambon. Katanya di Ambon itu dapat berita kan, di rumah sakit itu kalau ada pasien COVID meninggal, ini rumah sakitnya ya katanya, dapat santunan per satu pasien COVID itu 600 juta. Pernah dengar nggak sih? Rumah sakitnya dapat segitu katanya. Ini cerita dari teman. Terus mungkin itu buat APD dan lain-lain ya. Nah terus kemarin kan Adita ada di sini nggak ya? Nggak ada kayaknya ya. Adita kan bapaknya baru meninggal tuh, pas saya ngelayat kan ketemulah ngobrol. Itu ceritanya gini, meninggalnya jam 2 pagi. Nah rumah sakitnya itu bilang, ini hasil swab, kalau di hasil swab yang biasa, itu kalau nggak salah kan 2 hari ya, sekitar sehari apa 2 hari baru keluar hasilnya, positif atau negatif. Makanya kalau di swab yang biasa, ayahnya Adita ini akan dikuburkan dengan protokol COVID. Nah, tapi entah gimana Adita cerita, jam 4 pagi itu dapat swab yang langsung keluar, cuma beberapa jam hasilnya. Akhirnya itu keluar jam 7-an, kalau nggak salah, jam 7 pagi, dan negatif si almarhum bapaknya itu, ayahnya. Akhirnya dimakaminnya tidak dengan protokol COVID seperti biasa gitu. Nah ini jadi pertanyaan saya gitu, kan ada yang membahas itulah di COVID kan dan lain-lain. Mungkin yang dokter-dokter yang para frontliner ini yang di rumah sakit ya pengen tahu aja sih gimana itunya isu-isu begitu. Izin jawab ya, kan langsung ya kan? Ya, mangga. Jadi kalau misalkan mengenai santunan, sebenarnya bukan santunan. Jadi kalau misalkan ada pasien yang meninggal, terus dia terkonfirmasi COVID positif, memang dari Kemenkes itu memberikan sejumlah dana untuk melakukan protokol COVID, ya, termasuk tadi dari APD dan sebagainya. Hanya sebatas itu, cuma kalau jumlah kayaknya nggak sampai 600 juta. Jadi saya nggak tahu. Nah, kalau yang kedua, benar nggak sih kadang-kadang banyak masyarakat yang di-COVID-kan? Nah, ini juga sering saya alamin ya terhadap pasien-pasien saya sendiri juga, pasien datang. Jadi sekali lagi untuk menentukan seseorang COVID atau bukan itu susah.
buat para kami itu susah gitu. Kadang-kadang kita anggap, oh ini mah bukan COVID, karena misalkan gejala ISPA-nya nggak ada, infeksi saluran nafas atasnya nggak ada. Tiba-tiba begitu sampai di ruangan biasa, dia muncul mencret-mencret, demam tinggi, diperiksa sel darah putihnya makin turun, baru kita lakukan swab, ternyata positif. Jadi itu kalau misalkan kita tidak aware, itu udah berapa banyak petugas kesehatan, bahkan pasien yang dalam satu ruangan itu sendiri yang udah terinfeksi. Artinya kalau misalkan saya ada pasien dengan gejala klinisnya jelas, dia pneumonia, di foto ronsen, jadi kita biasanya membuat curiga COVID itu kalau misalkan dari foto ronsennya sudah jelas ada infeksi pneumonia. Kita anggap dia sebagai COVID sampai terbukti swabnya negatif. Gitu. Kalau misalkan dia swabnya negatif, oke, kita keluarkan dari isolasi biasanya. Tapi kalau misalkan dia COVID-nya positif, kita akan melakukan perawatan di ruang isolasi. Nah, perihal kalau misalkan pasien yang meninggal sampai belum ada swabnya negatif, ini tadi yang Dr. Rian katakan, kadang-kadang itu dianggap sebagai probable. Jadi kita akan anggap dia sebagai COVID sampai hasil swabnya nanti keluar. Jadi terus terang kami sendiri tidak pernah meng-COVID-kan pasien, tapi kita akan bilang ini kita curiga karena memang ada gambaran foto ronsen. Kalau pasiennya sehat, nggak ada masalah sih nggak akan kita COVID-kan. Kayak mungkin kayak Adita kan almarhum tuh kalau nggak salah jantung ya. Nah, begitu jantung, dia ada infeksi pneumonia. Pasti dia ada infeksi pneumonia yang dapatkan dari kanker. Oh ya, kanker. Cancer. Saya sempat jantung juga ya ada ya. Nah, begitu misalkan dia perawatan lama, apalagi di ICU, dia risiko terkena infeksi pneumonia dari rumah sakit. Yang kita khawatirkan kalau dia ada infeksi pneumonia, ya kita harus pikirkan, mungkin nggak ini ke arah COVID. Kalau ngelihat dari parameter laboratorium, terus foto ronsen, CT scan kalau perlu. Sampai hasil swab keluar, baru kita bisa menyingkirkan, oh iya ini bukan COVID. Jadi mohon maaf sih kalau kami sendiri nggak pernah meng-COVID-kan pasien. Jadi saya melakukan terapi mencurigai seseorang COVID berdasarkan data yang ada. Itu aja. Mungkin ada tambahan Dr. Rian sama Dr. Adi. Saya tambahin dikit ya. Mungkin betul tadi pertama selama hasil PCR belum keluar itu akan tetap menjadi probable kalau pasiennya meninggal ya. Nah, mengenai lamanya pemeriksaan memang rata-rata 1-2 hari itu karena memang loading pekerjaan tadi Ruli, jadi memang sebetulnya sih 5 jam juga keluar, cuma pada saat datang itu dari semua rumah sakit se-Jawa Barat misalnya gitu ya ke lab PCR itu datang 3.000 sampel. Nah, itu kami akan melakukan sesuai antrian. Jadi memang keluarnya akan 1-2 hari. Tapi kalau yang saya tahu tuh ada lab PCR swasta itu tapi harus bayar. Nah, itu mungkin tadi yang Ruli bilang bisa 1 hari. Nah, itu dengan harus bayar sejumlah uang tertentu. Nanti akan bisa keluar dalam waktu beberapa jam bahkan mungkin seperti itu. Nah, setelah keluar hasil laboratorium, bila negatif tentu saja penanggulangan pemulasaraan jenazah dan lainnya akan tidak mengikuti protokol COVID kan kalau negatif. Nah, itu hubungannya ke situ. Kalau pada saat sebelum keluar hasil laboratorium ya terpaksa akan distatuskan probable. Jadi, probable itu akan mengikuti protokol COVID untuk pemulasaraan jenazah sampai ke pemakamannya. Itu mungkin jawabannya. Jadi sebenarnya itu semua untuk keamanan bersama aja ya, keamanan keluarga, keamanan. Jadi memang tidak akan pernah ada yang di-COVID-kan sih, insya Allah. Ya. Saya yang mohon maaf Ken sebenarnya bertanya sama frontliner yang berjasa di masa wabah ini. Jadi bertanya isu-isu aja sebenarnya tadi. Terus satu lagi, ini mah cerita aja terakhir. Jadi kan ada paradigma ya, ada ini bahwa sekarang ini kan anak-anak kita yang SMP atau SD atau yang semua yang bersekolah lah, kan sekolahnya online. Nanti dikhawatirkan tuh ada gap antara yang menengah ke atas sama menengah ke bawah. Ini agak menyimpang dikit ya. Karena kalau yang menengah ke bawah itu kan boro-boro buat gadgetnya aja mungkin nggak punya, anaknya 4, nggak punya laptop, HP-nya cuma 1. Jadi setahun ini mereka mungkin hitungannya nggak sekolah gitu.
Dan orang tuanya juga mungkin kayak tukang kebun. Mereka sampai rumah udah capek, jadi nggak bisa mengajarkan gitu anak-anaknya. Kalau yang teman-teman di sini kan cerdas-cerdas, pinter-pinter, jadi mungkin bisa lebih ngajarin anak-anaknya. Jadi saya titip pesan aja, ya tetap ke lingkungan sekitar, buat yang punya waktu kita kontribusi gitu. Karena setahun ini dikhawatirkan sampai Juni belum bisa sekolah bener, ada gap antara yang orang tuanya mampu secara finansial, punya gadget, punya kuota untuk bisa sekolah online, anaknya satu-satu punya laptop, dan mampu secara ilmu mengajarkan, dibandingin yang menengah ke bawah gitu. Nantinya setelah mereka masuk usia kerja ada gap di setahun ini. Itu aja sih. Terima kasih, ini acaranya bermanfaat banget. Tadi telat masuk, sorry. Itu ada yang ngerekam di chat, jadi mudah-mudahan bisa di-share ke YouTube, jadi banyak yang bisa dapat manfaatnya. Ya, Gitunya. Nuhun Pak Dokter dan Bu Dini. Ya. Dan lain-lain. Tadi ada satu lagi Max ya yang mau pertanyaan. Maxi. Jadi ya tuh Maxi masih ngangkat tangan kok. Iya, makasih. Sorry gue juga baru join telat tadi, mungkin nggak tahu ini pertanyaan gue udah ada yang nanya apa belum. Pertama gue mau nanya ini ke dokter-dokter semua di sini. Safe practice buat orang yang sering traveling pakai kendaraan umum, terutama pesawat ya, yang dimana sirkulasi udaranya itu terbatas kan, dimana kalau di atas kita vakum, terus kita hanya bergantung pada HEPA filter yang katanya mereka selalu di maintain. Karena ada beberapa kasus banyak kecolongan itu orang OTG atau bahkan positif itu bisa naik ke pesawat kita. Lagian sekarang untuk peraturan pesawat hanya diinikan untuk hasil rapid test saja, non reaktif. Itu pertama. Terus yang kedua ada pertanyaan titipan dari istri gua. Kebetulan staffnya mau nanya nih, kalau ada orang kontak dengan orang positif, istri sendiri kan? Itu, Max. Istri gua sendiri. Masa istri orang lain? Yang nomor satu kan ya? Iya, yang nomor satu dong. Lanjut. Waktu lanjut. Iya, mau nanya kalau misalkan ada orang kontak dengan orang positif. Jadi misalkan kontaknya itu hari Kamis. Terus yang orang positif ini dia tanpa gejala, swab hari Jumatnya itu baru ketahuan kalau dia positif. Nah, itu apakah yang kontak first layer-nya harus isolasi mandiri dulu baru swab, atau langsung swab bisa efektif gitu? Karena katanya ada opini dari dokter, katanya harus coba isolasi mandiri dulu karena mempertimbangkan masa inkubasi sekitar 7 hari sampai 14 hari, baru seminggu kemudian baru di swab gitu. Itu aja sih sementara. Oh ya, sama satu lagi dari orang yang tadi, yang kontak tadi, dia sempat konsultasi ke dokter, dianjurkan untuk vaksin vaksin pneumonia. Apakah itu emang beneran efektif untuk mencegah gejala COVID-19 ini? Itu sih kira-kira untuk Kenny, Dini, Rian, Radi, dan teman-teman yang lain. Bantu jawab ya, Ken. Jadi pertama tentang kontak erat. Jadi kalau misalkan memang pedoman yang baru nih ya dari Kemenkes, kalau misalkan kita ada kontak erat dengan pasien confirm positif, itu memang tidak harus selalu langsung di swab. Jadi kita melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Tapi kalau misalkan 14 hari ternyata kita muncul gejala, kita harus langsung melakukan swab. Nah, kecuali untuk para yang pelayanan kesehatan. Jadi kalau misalkan kalau perawat, dokter, kalau kontak erat, dia harus lakukan swab saat itu juga.
Tapi kalau misalkan bukan, kalau dari Kemenkes sih tidak perlu langsung di swab. Jadi isolasi dulu, kalau nggak ada gejala, berarti udah beres isolasi, udah dianggap aman. Tapi kalau misalkan ada gejala dalam 14 hari, harus langsung di swab. Isolasinya Max. minimal berapa hari ya, Din? 14 hari, Max. 14 hari. Harus 14 hari. Oke. Jadi bukan hanya 7 hari ya? Bukan hanya 7 hari, harusnya 14 hari. Oke. Terus kalau mengenai vaksin, memang yang sekarang lagi disarankan itu adalah vaksin influenza dengan pneumonia. Tapi secara penelitian sih belum terbukti efektif untuk mencegah. Tapi hanya untuk mengurangi gejala ke arah ISPA atau ke pneumonia yang lebih berat gitu. Jadi mungkin kalau misalkan dokternya ini ada kontak erat, khawatir nanti takut tiba-tiba ada pneumonia berat, ya mungkin disarankan vaksin pneumonia. Walaupun secara teori belum terbukti. Itu aja. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, baik. Jadi Ya, izin bantu ini urun rembuk, Ken, boleh? ya, mangga. Ya, jadi untuk tadi ya izin penerbangan sebetulnya sih kalau dari Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik ya, memang kami sudah menyarankan untuk PCR betul dan jangan rapid test gitu ya, karena tadi banyak yang mempengaruhinya, faktor-faktor yang mempengaruhi. Lalu tapi sebelum di ACC gitu ya, jadi kita paling bisa 3M tadi, pakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan aja. Tapi mungkin mudah-mudahan nantinya menjadi peraturan nasional bahkan internasional ya, harusnya memang PCR. Lalu untuk yang kedua tadi tentang kontak erat ya, memang di pedoman seperti itu, tapi memang bila nanti ada keperluan untuk dilakukan swab pada kontak erat, nanti biasanya sih ada petugas ya yang menghubungi kontak erat kasus confirm positif. Nanti bila diperlukan ya terpaksa harus swab sesegera mungkin. Jadi menurut teori kedokteran sebetulnya walaupun dia akan berkolonisasi di saluran nafas, tapi kalau PCR dan rapid test antigen sebenarnya tidak ada hubungannya dengan respon imun tubuh. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan kapanpun, gitu ya. Nah, itu untuk kontak erat dan biasanya sih tergantung keperluan kontak erat tersebut. Kalau kontak eratnya memang punya pekerjaan yang memerlukan dia harus segera beraktivitas, tidak bisa melakukan isolasi, biasanya dia akan mencari kepastian ya, dia akan melakukan swab mandiri biasanya untuk PCR, untuk sampai keluar hasil sesegera mungkin, apakah positif atau negatif. Itu mungkin jawabannya, Maksi. Baik. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Dokter Rian. Tambah dikit yang ini ya, yang pesawat ya. Iya. Kalau dicari-cari sih ada sih panduannya ya, bahwa memang di pesawatnya sendiri harus ada filtrasi dan pertukaran udaranya gitu ya. Tapi kita memang susah kayaknya mencari maskapai mana yang menggunakan standar protokol minimal itu atau tidak gitu ya. Kalau maskapai yang asal terbang gitu ya jangan diharap juga sih mungkin ya. Mungkin banyak doa aja selain pakai APD ya. Gitu sih. Soalnya kalau pakai APD lengkap kan nggak mungkin, Rat. Yang seminimal mungkin ya, kalau misalnya kita kemana-mana kan entry point-nya itu kan dari hidung, mulut, sama mata ya. Jadi kalau memang seminimal mungkin APD yang dipakai ya menutupi 3 area tersebut aja sebetulnya. Jadi ya begitulah usaha yang dikerjakan. Ya. Oke, iya sih, nanggepin aja untuk yang pesawat, emang kita kadang udah coba sebaik mungkin. Cuman kadang-kadang orang lain nggak bisa melakukan yang sama gitu. Betul. Dan untuk ngantri pas keluar, terutama pas keluar ya, pas keluar untuk ngantri jaga physical distancing minimal 1 meter aja kayaknya susah banget orang-orang kita itu. Jadi kadang di situ mirisnya sih, kita udah mencoba menjaga sebaik mungkin, tapi bisa jadi dapatnya dari orang lain gitu kan. Tapi ya 3M itu emang kita usahakan untuk selalu di ini sih. Max, kalau mau paling aman naik business class, Max.
Sarwa Keluarnya kene ngantri. bisnis Iya. kelas oke. Enggak kan Taruh. keluarnya duluan, nggak ngantri. Keluarnya kan duluan, nggak ngantri. Masuk belakangan. Tapi kan Mas masuk dipegang-pegang orang kursinya. Sarwana. Oh ya, bisnis kelas mungkin bisa lebih duluan ya, 2-3 jam nyampainya ya. Oke, atur nuwun semuanya. Terima kasih. Makasih Max pertanyaannya, makasih juga ke 3 narasumber. Alhamdulillah, pembicaraan kita cukup sangat-sangat menambah ilmu kita ya. Alhamdulillah. Ken, itu Irwandi Ken. Sorry Ken, Irwandi. potong. Irwandi tuh ketua OSIS. Ketos. Pertanyaan terakhir ya, begitu. Silakan. Bisa satu lagi nggak tambahan? Ya boleh Irwandi, silakan. Terakhir. Ya, enggak, ada 2 pertanyaan aja. Itu kan ada 3 kasus, 3 keluarga kena ada gejala gitu, terus di PCR kan. Terus yang keluarga pertama, 1 orang anggota keluarganya kena. Tapi keluarga yang lain, anaknya sama istrinya nggak kena. Itu ada 3 keluarga tuh kasusnya gitu. Bahkan ada yang bapaknya kena, ibunya nggak kena. Padahal setiap hari sekamar gitu kan. PCR, pertanyaannya PCR-nya tuh yang seperti apa sih sebenarnya yang akurat gitu loh. Terus karena awal-awal udah sudah yakin lah, maksudnya rapid test itu nggak bisa dipercaya gitu ya hasilnya. Memang harus ada PCR gitu. Terus dari 3 kasus itu jadi mikir, ini PCR yang mana sih sebenarnya yang benar? Tapi kemarin ada 83 di offshore itu ada suspek gara-gara habis di rapid nggak ada tanda-tanda. Cuman dia ada gejala. Besoknya di PCR langsung ada positif, langsung 3 hari kemudian meninggal. Akhirnya satu platform itu 83 orang kena suspek, dibawa dites 34 orang positif. Taruh ke rumah sakit di Balikpapan ini penuh, di hotel juga nggak ada yang menerima karena positif. Akhirnya ditaruh di mes. Nah, kita ini yang sebagai berempati itu juga bingung nih. Yang pertanyaan yang kedua nih, kalau ada teman yang kena kayak gitu, kita kasih apa ya? Kasih makanan yang bervetsin gitu katanya nggak boleh, atau bagusnya dikasih apa ya supaya dia. Akhirnya kita cuma kasih jahe aja, kira-kira gitu. Kasih jahe duit. yang banyak setiap hari kita bantuin gitu kan, supaya yang penting kagak ngedrop aja. Kalau kata Ruli bilang soal jangan-jangan Parno itu yang bisa membunuhnya sebenarnya daripada COVID itu sendiri kali ya. Kalau kata Budi, obatnya itu ya bahagia katanya. Mungkin dua itu aja pertanyaannya. Pertama, PCR apa yang cocok? Yang kedua itu jadinya ini, kira-kira nanti di akhir tahun ini sama atau awal tahun depan itu ada vaksin dari pemerintah atau dari mana gitu ya. Kita mau divaksin apa enggak ya sebenarnya itu, karena kita nih yang awam-awam itu jadi deg-degan. Ini vaksinnya jangan-jangan ada faktor konspirasi, jangan-jangan ada nanoteknologi yang isinya chip. Akhirnya kita jadi robot gitu, demi one world order atau kawan-kawan. Bingung juga kan. Kira-kira divaksin nggak ya kira-kira gitu, akhir tahun atau awal tahun depan. Gitu aja, 2 aja pertanyaannya. Nuhun. Ya, saya coba jawab ya Kenny ya. Apa kita jadi robot ya? Silakan dijawab. Ya, jadi kalau ini, Wan, sebetulnya PCR itu kan 100% ya akurasinya, spesifisitas, sensitivitasnya 100%, karena yang kita deteksinya asam nukleat langsung, identitas si virusnya gitu. Nah, tapi memang banyak yang mempengaruhi. Jadi kalau kami sebutnya pre-analitik, jadi sebelum masuk ke lab aja udah banyak yang mempengaruhi kan. Tadi misalnya si pasiennya pakai obat kumur dulu nggak misalnya, atau pakai nasal spray antiseptik nggak, atau yang swabnya siapa sih gitu, udah kompeten nggak misalnya. Takutnya berbeda si suami sama istrinya tadi misalnya. Lalu di laboratoriumnya, mungkin laboratoriumnya juga berbeda, tapi seharusnya sih kalau sama-sama metodenya PCR sih kita harus percaya ya, harusnya sih seperti itu. Lalu mungkin respon imun tubuh si pasien mungkin berbeda, si suami sama istrinya, atau memang istrinya lebih hebat pakai protokol kesehatannya lebih dijaga, jadi memang nggak ada virusnya di istrinya, masih bisa kemungkinan seperti itu kan. Nah, lalu tadi tentang obat, sebetulnya obat apa sih yang untuk COVID-19 nanti mungkin lebih cocok di ini ya, tapi
yang saya tahu ini kan self-limiting disease ya. Jadi bahkan saya pernah diskusi tuh di ITB dulu awal-awal ini sama Prof dari farmasi. Katanya udah ini penelitiannya pakai empon-empon aja, pakai jamu-jamuan gitu. Karena ya senjata tradisional Indonesia ini mungkin gitu bisa mempengaruhi ya karena ini kan self-limiting disease. Jadi vitamin atau imunostimulator atau ya cukup jamu-jamuan pun ya insya Allah bisa membantu gitu ya. Terus tentang vaksin ini yang ditanyakan Noi juga nih. Katanya kan dulu clinical trial vaksin DBD di Filipina kan gagal nih. Ya. Jadi clinical trial ketiga gagal. Nah, ini masih mungkin nih yang kita juga COVID-19 di clinical trial ketiga ini mungkin gagal, Wan. Jadi kita tunggu dulu lah, kita tunggu hasil pembentukan antibodi pada sukarelawan-sukarelawan ini yang sedang divaksin kedua kali. Kalau bagus hasilnya, terbentuk antibodinya, ya kita lah nanti kita coba. Ya. Oh, siap. Mungkin. Siap. Oke. Nuhun banget. Keren. Siap. Rian. Ya. Masih boleh nanya? Halo. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih diskusinya sangat menarik. Saya mau tanya terkait dengan protokol COVID. Saya di PLN kebetulan di dispatch center ya, di pengaturan. Jadi saya punya ruang kontrol seperti ATC-nya di bandara lah. Nah ini mau tanya ke Kang Rian, Kang Radi, dan Teh Dini mungkin protokol seperti apa yang harus diberlakukan untuk fasilitas-fasilitas yang sifatnya kritikal ya. Kami ada petugas dispatch center yang harus steril dan sebagainya karena kalau sampai terganggu itu kan tidak kita kerja shift ya. Ada shift-shiftan yang harus kalau satu terkena pasti ada satu regu yang kena dan impact-nya kalau banyak yang terkena nanti nggak ada yang operasiin sistem gitu, operasiin kelistrikan. Kemudian sedikit sharing juga, saya di PLN itu ada rekan-rekan yang pernah terkena yang positif hasil swab test ya. Nah, saya dapat info kawan-kawan salah satunya katanya melakukan terapi kayu putih. Nah, ini kurang tahu saya seperti apa ininya. Cuma dari beberapa yang berhasil melakukan itu alhamdulillah untuk swab test berikutnya itu hasilnya negatif. Kemudian yang berikutnya mungkin sekedar info saja, jadi pengalaman dari beberapa daerah yang saya kunjungi di beberapa tempat, mungkin ini kaitannya ada dengan beberapa kepala daerah itu disampaikan bahwa belum tentu yang zona hijau itu sama sekali clear dari permasalahan COVID ya, karena ternyata ada juga yang dinyatakan hijau dari sisi dari sisi pemerintah, baik itu Pemprov maupun pemerintah pusat gitu ya, dari siaga COVID itu, kemudian ternyata ada juga kasusnya gitu. Jadi itu mungkin sedikit sharing. Terima kasih, acaranya sangat menarik. Mungkin Kang Radi atau Kang Rian bisa menjawab barangkali protokol kesehatan seperti apa yang diterapkan di rumah sakit yang mungkin bisa kami implementasikan di di fasilitas kritikal ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Mungkin masukan dari siapa, Radi atau ya boleh mungkin dari saya Radi ya. Ya, jadi memang potensi tertular COVID ini satu kan tadi jelas ada sentuhan ya atau kontak antara orang yang diduga dengan positif dengan yang tidak gitu ya. Jadi kita harus sebisa mungkin dalam protokolnya memastikan menghindari kontak langsung ya atau kontak dengan permukaan-permukaan yang dipakai bersama gitu ya. Kalaupun harus kontak bersama-sama ya tentu protokol cuci tangan dan hand hygiene-nya atau tangannya harus benar gitu ya. Nah, di luar itu, jadi APD-nya juga sudah digunakan juga sehingga tidak kontak kalau tidak sengaja megang, misalnya tidak kena mulut, tidak kena mata, tidak kena hidung gitu ya.
Nah, tapi itu satu langkah saja. Langkah keduanya adalah memastikan kalau aliran udaranya tadi bisa dipertukarkan, ya. Yang sebisa mungkin dilakukan adalah ada pertukaran aliran udara dan fasilitas vitalnya itu punya aliran udara yang terpisah sendiri ya dengan yang lain gitu ya. Jadi sehingga kalaupun di daerah-daerah lain ada yang terkontaminasi kasarnya dengan COVID, yang ini tidak akan terkontaminasi. Jadi tidak satu kantor tiba-tiba terkontaminasi kalau kayak punya AC sentral misalnya ya. Kemudian tambahan lainnya menggunakan fasilitas HEPA filter misalnya. Memang bukan filtrasi virus ya kalau HEPA filter, dia memfiltrasi droplet ya. Cuman kan si virusnya ini biasanya dia harus punya media untuk menempel untuk bisa pindah ke tempat lain ya. Nah, media yang paling sering dia pakai kan droplet, sehingga itu relatif bisa lumayan tersaring oleh pemasangan HEPA filter. Jadi ya kombinasi antara itu tadi, protokol kesehatan dengan APD segala macam itu, kemudian engineering control yang tadi memastikan udaranya dipertukarkan dan ada filter itu, ya insya Allah bisa meminimalkan potensi penularan dari sesama orang yang kerja di dalam fasilitas vital tadi. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Tambahin ya, Kenny. Kalau terkait logistik bagaimana ya? Kita kan mungkin sering terima barang-barang logistik seperti itu ya. Instalasi, peralatan dan sebagainya, apakah ada protokol juga untuk sterilisasi barang-barang logistik tersebut? Atau nanti kalau di rumah sakit seperti apa gitu ya? Kalau misalnya barang-barangnya bisa dibersihkan ya barangnya, tapi kalau terlalu banyak atau terlalu besar, maka orang-orang yang berkontaknya yang dihindari dari berkontak langsung dengan barang-barang tersebut ya. Bisa dengan sarung tangan kalau memang bisa disediakan untuk semua petugas, atau kalau seburuk-buruknya nggak ada sarung tangan pun ya dipastikan ada fasilitas cuci tangan setiap kali dia sudah memegang barang-barang yang tidak dipastikan keamanannya begitu. Ya, saya tambahin sedikit ya, Kenny, izin. Ya, mangga. Untuk minyak kayu putih sampai sekarang saya belum dapat penelitiannya nih, nggak tahu teman-teman yang lainnya. Tapi ya seperti empon-empon yang tadi saya ceritakan, kalau itu kan senjata tradisional Indonesia ya, silahkan aja kalau merasa banyak manfaatnya daripada mudaratnya kan silahkan pakai aja, ya kan. Lalu yang kedua tentang setelah pakai minyak kayu putih beberapa hari kemudian sembuh gitu ya, Kang Riki. Tapi sebenarnya teman-teman kalau lihat hasil laboratorium PCR, coba lihat ada satu kolom namanya cycle threshold ya, CT. Itu dilihat, itu sebenarnya bisa kita prediksikan dia sebenarnya berapa hari lagi sih menuju negatif, sebenarnya bisa. Jadi cycle threshold itu kalau dianalogikan dia jumlah virus dalam tubuh manusia. Jadi kalau CT-nya di bawah 40 gitu ya, itu negatif, positif, di atas 40 negatif. Nah, nanti lihat silakan hasil lab yang positif PCR. Kalau misalnya 37 misalnya, karena di teori kedokteran itu satu hari pada orang yang punya imunitas baik dia akan naik satu CT. Jadi kalau 37 berarti dia menuju 40 itu cuma 3 hari lagi. Nah, teman-teman sebenarnya bisa nggak usah nunggu isolasi 14 hari sebetulnya. Kalau sudah 3 hari dari 37 CT-nya ya udah swab aja lagi, kemungkinan besar itu udah negatif. Nah, itu juga sama Kang Riki. Kalau misalnya udah pakai minyak kayu putih 3 hari ternyata langsung negatif, ya mungkin dia CT-nya 38 mungkin, atau 39 ya, gitu. Jadi banyak faktor lah. Tapi ya empon-empon, jamu atau Jadi minyak mungkin, kayu putih kita pakai aja nggak apa-apa sih sebetulnya. Selain dia Betul. self-limiting disease kan, Kasih Rian. sugesti juga penting. Oke, makasih. Nambahin kan, jadi di minyak kayu putih itu memang ada zat katanya ya, ada eukaliptus gitu. Jadi dia menghambat replikasi dari virus. Nah, tapi ini masih uji berdasarkan data. Jadi belum masuk ke uji. Jadi kan kalau obat tuh bisa dipakai kalau misalkan udah melewati uji preklinis. Kita coba dulu pada hewan. Bagus nggak? Setelah bagus baru masuk ke fase trial, baru ke manusia. Jadi sampai saat ini masih dalam penelitian datanya aja. Oh iya, minyak kayu putih punya eukaliptus, tujuannya untuk replikasi, tapi belum dibuktikan secara penelitian. Jadi karena ini diminum kan, minyak kayu putihnya diminum ya kalau nggak salah ya, dilakukan dalam air panas. Kalau saya pribadi saya nggak mau ambil resiko ya, karena ini masih data gitu. Itu aja kan. Jadi kalau diminum juga nggak boleh yang kayu putih botolan ya, karena kan itu ada kimianya, ada bahan pembawanya, jadi harus yang murni gitu kan kalau seperti itu. Jadi mungkin kita harap
kalau secara herbal kan masih butuh waktu untuk pembuktiannya. Hanya kalau sebagai antioksidan mungkin empon-empon sih silahkan aja ya, karena itu kan lebih ke stamina. Hanya mungkin tetap sebagai yang paling utama ya kita tetap harus disiplin. Kita sudah 5-6 bulan seperti ini, jadi ya tetap yang utama adalah masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Jadi jangan sampai kita udah capek-capek seperti ini tapi kena juga gitu yang amit-amit gitu. Sebenarnya kan itu intinya itu gitu kan, dan semua juga udah capek pasti ya. Ya mungkin karena keterbatasan waktu, nggak kerasa kita sudah hampir 2 jam ini seperti ini, dan sangat-sangat interaktif, pertanyaannya sangat banyak, baik dari kolom chat maupun dari yang pertanyaan langsung. Mungkin kita harus tutup, mungkin ada tambahan dulu dari Riko atau Igun, ya sebagai panitia terima kasih. Apakah ada masukan untuk teman-teman? Moga-moga kita bisa jalani rutin. Sama jangan lupa isi yang tadi ya, link yang tadi sudah ada di chat untuk data kita. Mungkin untuk Riko atau Igun dipersilakan. Ya, nambahin dikit aja. Mudah-mudahan acara ini berguna buat semua. Terus harapannya sih acara ini tuh kita bisa ngumpul secara online dan berguna, ada tambahan ilmu buat kita gitu ya, itu rencananya begitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa kasih masukan, kita bisa kumpul dengan tema apa, topik apa gitu ya. Terus terang yang kedua ini luar biasa ini, waktunya juga mungkin kalau nggak terlalu malam kita bisa terus, tapi karena ini keterbatasan waktu, ada yang harus istirahat, ada yang harus masih bertugas, jadi ya kita cukupkan. Untuk yang selanjutnya kita minta masukan supaya lebih bagus lagi gitu ya, lebih bagus lagi, intinya kita bisa tambah guyup. Untuk yang teman-teman yang saat ini sedang sakit, kita minta doanya sama-sama supaya kita bisa sehat gitu ya semuanya ya. Amin. Dan selanjutnya bisa foto mungkin ya, bisa nggak ya kalau foto, tapi kalau ada yang keberatan untuk buka kamera nggak apa-apa, sebisanya aja ya Gun, bisa di shoot ya Gun ya. Yap, insya Allah. Mungkin nambahin tadi, kalau secara jumlah partisipan kita semua alhamdulillah ada 63 orang, kemudian exit tiketnya sudah ada 51 respons. Nanti sebagai database juga ya kok, nanti serahkan ke ketua OSIS. Wan, lu ketua OSIS umur hidup, jadi tenang aja, lu nggak kemana-mana ya. Pak dosen. Siap. Silakan kalau yang mau berkenan untuk sebentar, ini nggak kelihatan nih. Foto-foto. Yang berkenan untuk menyalakan videonya, nanti ada 3 take ya, karena ternyata nggak bisa digabungin semua, ada 61 orang. Mungkin take pertama dulu ya. Siap. 1, 2, 3. Oke, sekarang page kedua. Gubernurnya dong, Gun. Sip. 1, 2, 3. Oke, ini yang terakhir. 1, 2, 3. Gua kenapa ngambil yang ketiga ya? Orang nggak ada yang videonya di ketiga. Tapi nggak apa-apa lah ya. Biar ada nama-namanya. Oke, saya serahkan ke Om Riko dan Bu Kenny. Silakan. Mungkin ini dari chat takutnya ada yang jawaban yang pertanyaan belum terjawab. Boleh ditanyakan langsung ke narasumber atau boleh juga ke kita ya, Riko, Kenny atau Igun boleh nanti kami sampaikan. Riko aja. Riko aja semua ya. Kalau nggak Riko aja semua deh kalau gitu. Boleh. Kemudian untuk materi berikutnya ya insya Allah kita adakan rutin setiap bulan sekali. Mungkin kalau ada yang mau ngasih masukan, pengen materi apa, pengen narasumber apa, itu juga silakan. Boleh ke Riko juga, ya nggak Gun? Boleh. Sama aja ujung-ujungnya nanti ke sini juga. Bu Kenny, Bu Kenny, Bu Dokter Dini, Pak Dokter Radi, Pak Dokter Rian, makasih banyak untuk semuanya, teman-teman semua, makasih banyak. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Dadah, sehat-sehat ya. Dadah. Terima kasih. Thank you semuanya.